sesuatu yang tidak ada. Itu maksud saya, Bang. Silakan, Bang. Nah, yang simpelnya gini Bang ya. Jadi kalau berbicara iman itu sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari, landasan spiritual kita, moral, psikologis, terus untuk memberikan kita arah dan tujuan hidup Bang, supaya tidak kayak hewan-hewan di hutan sana. Nah, kalau itu kan kalau itu kan Bang hukum yang diberikan atau yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijalankan. Untuk pedoman hidup kita, iman itu Bang. Nah itu kan hukum-hukum ya. Banyak bisa jadi meningkatkan kualitas hidup kita, menumbuhkan rasa syukur kita, mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu sih fungsinya Bang. Atau mungkin Abang browser aja di Google Bang kalau sulit untuk mencari fungsi iman itu Bang. Nggak sulit mungkin Bang. Iya. Fokusnya apa? Kalau misalkan kita membahas soal iman ini, apa yang kita fokusnya apa? Kalau pengertian iman sendiri, kalau pengertian iman sendiri menurut Abang itu gimana Bang? Menurut Islam itu Bang? Iman menurut Islam, baik. Coba saya tunjukin dalilnya dulu ya. Ini jauh kita keluar dari konteks pembahasan ini, nggak apa-apa. Maksudnya apakah hanya sekedar meyakini saja kah? Atau keyakinan itu harus direalisasikan dengan sebuah pekerjaan kita? Ataukah hanya diyakini saja tanpa diucapkan gitu kan? Oh harus dengan perbuatan dong Bang. Karena berbicara iman kalau di dalam Islam itu keyakinan dalam hati kita yang diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kayak gitu sih Bang kalau iman itu Bang. Oke. Berarti kalau dalam Islam nggak sulit Bang, simple. Oke Bang. Berarti ada 3 Bang ya. Iman menurut Islam ini kan ada 3 ya. Pertama harus diyakini oleh hati kita gitu kan, bahwa sesuatu yang tidak ada itu, sesuatu yang tidak ada itu sebetulnya ada. Ya supaya kita fokus juga pada kebaikan dan menghindari dari kemungkaran Bang, gitu Bang. Kalau di dalam Islam itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kalau di dalam Kristen kayak mana Bang? Iman itu kayak mana dia? Sementara doktrin yang diberikan oleh orang tua saya itu kita mempercayai sesuatu, mempercayai yang disebut namanya Tuhan, itu kita sudah termasuk beriman. Adapun masalah yang kita lakukan, yang dikerjakan oleh semua anggota badan kita, itu adalah realisasi daripada iman itu. Tetapi yang saya bingungkan memang banyak juga di Kristen yang saya bingungkan. Terutama konsep penebusan dosa, begitu kan, yang selalu mumet di dalam otak saya. Gitu. Bisa kita membahas itu Bang, tapi saya langsung to the point Bang ya. Saya mau katakan gini, konsep penebusan dosa itu adalah ide konyol yang dibuat oleh manusia Bang. Setuju nggak? Oke, ide konyol yang dibuat oleh manusia. Yep. Terbang, apa saya kurang baca Bible ini ya? Banyak pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Adam itu membawa dosa. Terus? Makanya kita sebagai manusia itu yang ditebus dosanya itu bukanlah dosa keseharian kita mencuri ayam ataupun mencuri yang lainnya, tetapi kita memang ditakdirkan sudah berdosa begitu, dan dosa itulah yang ditebus oleh Yesus di dalam penyalibannya itu. Cuma kadang-kadang saya berpikir lagi, ini Yesus menebus dosa manusia, sementara menebusnya kepada siapa gitu kan? Ini kadang-kadang muter juga saya, makanya ya udahlah. Nanti juga ada kebenaran yang memang. Benarnya dosa apa sih yang ditanggung oleh Yesus ini? Menurut iman Kristen, dosa apa sih? Jadi kita manusia ini lahir itu langsung berdosa begitu? Langsung ada dosa kita? Yes, di kekristenan seperti itu Bang.
Waduh. Karena kenapa? Karena kenapa? Adam itu membawa dosa, begitu katanya, Bang. Iya, iya, iya. Oleh karena itu, yang ditebus dosanya itu bukan dosa daripada kita kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan, gitu kan. Karena itu ada juga ayat yang mengatakan dosa anak tidak akan dibawa oleh orang tuanya dan dosa orang tua tidak dibawa oleh anaknya, begitu. Dan Alkitab juga mengatakan seperti itu. Tetapi ya ini merupakan doktrin juga, kalau menurut saya doktrin juga. Itu karena dosa Adam, dan karena kita adalah anak cucu Adam, kita ikut-ikutan berdosa, gitu. Ini yang saya perlu diskusikan dengan teman-teman Kristen, dengan teman-teman Muslim juga, begitu. Oke, saya izin sapa dulu Bang Jip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berat sekali nih obrolan Sabtu pagi. Iya, sekolah sahabat. Silakan Bang Jip. Mau ngobrol? Gimana? Bang Bena. Tadi abang nanya soal kalau di Islam gimana soal keimanan di Islam. Kalau keimanan di Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, Bang. Jadi secara iman itu kan artinya kepercayaan ya, atau percaya. Nah, jadi kami percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kami membuktikan iman kami dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu kalau iman kami, Bang. Dan kalau abang menyinggung soal dosa waris, dalam Islam, Nabi Adam begitu melakukan kesalahan itu, beliau repent, menyesal, taubat, nasuha, memohon ampun, dan diampuni. Jadi nggak ada itu dosa-dosa waris. Iya, Bang, tapi di kekristenan juga ada sebagian, Bang, yang mengatakan bahwa anak kecil itu baru lahir itu ya dia tidak berdosa, gitu. Tapi doktrin yang diberikan ke saya di kekristenan itu, semua orang yang lahir ke dunia ini adalah membawa dosa. Nah, ini yang belum saya cari ayatnya di dalam Alkitab, gitu kan. Ini yang mengatakan bahwa semua orang ini membawa dosa, kemudian Yesus dengan meninggalnya atau matinya Yesus di kayu salib menumpahkan darah untuk menebus dosa. Sebetulnya untuk menebus dosa itu, untuk menebus dosa manusia yang memang dia itu sudah berdosa dari awal. Pemikiran saya kadang-kadang begini, kok ini nggak adil amat Tuhan, gitu kan ya. Kenapa diciptakan kalau harus dibikin dosa, gitu. Mestinya dosa itu ada aturannya, ada aturan mainnya, gitu kan. Di dalam agama itu mengatur dia berdosa kalau begini, dia berdosa kalau begini, dia nggak termasuk berdosa kalau tidak melakukan ini. Ini yang belum saya bisa menerima, otak saya ini, otak normal saya belum bisa saya terima. Ini anak baru lahir dia sudah membawa dosa. Ini kalau ada teman Kristen, mungkin saya juga bisa bertanya hal-hal seperti ini. Mungkin Jadi bisa. sebenarnya ini maaf ya Bang ya, kalau saya agak sebenarnya bukan menyerang sih, lebih ke Abang bisa verifikasi langsung. Jadi kalau di kami Bang, dan Abang bisa cek juga di buku Abang. Jadi di kitab Abang itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita nggak tahu tuh siapa otoritas yang bisa memilah, oh ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kita nggak tahu. Abang bisa tanya teman-teman Abang. Tapi kalau dari kami Bang, dari Nabi Adam ke Idris atau Enoh, ke Nabi Nuh, ke Ibrahim, ke Nabi Salih, ke Hud, ke Job, ke Lut, ke Su'eb, ke Ishak, ke Ismail, ke Yakub, ke Yusuf, ke Musa, ke Harun, ke Yunus, ke Ilyas, ke Ilyasa, ke Ayub, ke Zulkifli, ke Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad. Itu semua ajarannya ngajarin Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Dan gak ada yang pernah ngajarin, dari 25 nabi ini Bang, gak ada yang pernah ngajarin dosa waris. Abang kalau bisa lihat di perjanjian lama Abang, cerita tentang Enoh, cerita tentang Noah, cerita tentang Abraham, cerita tentang Ishak, cerita tentang Yakub, dan seterusnya. Nabi-nabi sebelum Aiso atau Yehosua itu nggak ada yang ngajarin dosa waris Bang. Dosa waris ini
tiba-tiba adanya begitu ada penumbalan ini, Bang. Jadi dosa waris ini harus ada untuk menjadi alasan kenapa Yehosua yang abang imanin sebagai Yesus digantung. Karena kalau nggak ada dosa waris, nggak ada gunanya, Bang, Yesus disalib. Jadi dosa waris itu harus ada di ajaran abang. Sementara itu nggak ketemu dengan kitab perjanjian lama orang Yahudi. Orang Yahudi aja abang bisa tanya mereka aja nggak mempercayai, nggak mengimani adanya perjanjian lama, nggak adanya dosa waris. Karena ya saya beriman ya, Bang ya. Saya percaya bahwa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini mestinya maha adil, Bang. Dan menurut saya menanggung dosa orang tua saya itu nggak adil. Saya nggak mau tuh punya Tuhan yang nggak adil gitu, Bang. Itu kalau saya ya, itu kalau iman saya. Gimana, Bang? Oke. Menarik sekali ini mengenai dosa waris ya. Berarti saya juga cenderung ke situ, Bang. Artinya saya tidak mau membawa-bawa ayat karena selama ini yang saya dengar ayat-ayat Alkitab itu tidak langsung dari orang yang fasih berbahasa Ibrani atau berbahasa Iso yang sebenarnya gitu. Dan saya bukan berarti saya tidak mempercayai pendeta, tidak mempercayai gereja, tetapi semua manusia saya punya pemikiran ada kelemahan, ada kekurangan dalam menerjemahkan bahasa yang asli yang diajarkan oleh Yeshua Hamasyah pada waktu itu. Dan saya justru kalau ada pendeta di sini, saya pengen tahu bahasa asli daripada Yeshua Hamasyah itu bahasa apa dalam mengajarkan kepada murid-muridnya ke-12 itu. Kemudian apakah dokumen itu masih ada di saat Yesus mengajarkan sesuatu kebaikan ataupun hal apa saja yang diajarkan oleh Yeshua Hamasyah pada waktu itu. Karena yang saya dengar selama ini dari pertama saya diajarkan oleh orang tua saya mengenai Yesus, mengenai ayat-ayat Markus, ayat-ayat dan lain sebagainya, itu selalu berbahasa Indonesia. Dan setelah saya mulai dewasa, pernah saya membaca suatu ayat, Eli, Eli lama sabachthani, itu Tuhan, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Sementara di terjemahan yang lain saya melihat Tuhan, Tuhan inilah takdirku. Hati saya berkata, berarti seseorang yang menerjemahkannya salah, otomatis berteologi juga akan salah. Tuhan, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku dengan Tuhan, Tuhan inilah takdirku, itu suatu konsep yang jauh berbeda. Nah itu Bang. Nah tidak terlepas daripada dosa waris tersebut. Ini pengajaran dosa waris, justru saya pengen tahu yang sebenarnya dosa waris ini seperti apa gitu kan. Dan keadilan Tuhan yang abang katakan tadi memang tidak ada kalau seperti itu. Kalau bahasa di sayanya, masa sih anak kecil yang baru lahir dia juga Tuhan juga yang membuat kan, dia sudah yang ngasih dosa. Berarti kalau Tuhan yang mengasih dosa kepada bayi itu, layaklah bayi ini di surga. Karena siapa yang memberi dosa itu? Siapa yang memberi dosa tersebut? Tuhan. Yang mencap dosa itu adalah Tuhan. Begitu, Bang. Ini ada Bang Rosrum, kebetulan beliau dari Katolik nih. Selamat pagi, Bang Rosrum. Selamat pagi Bang Jibril. Saya ditarik kerja sama Bang Pandi dulu. Masih tidur Kebetulan saya Bang Jibril. Kebetulan Bang Rosrum ini Katolik, Bang Bena. Habis itu beliau juga, saya anggap beliau ini seorang scholars juga lah, seorang yang terpelajar karena beliau udah meneliti, udah mempelajari, udah mencari tahu tentang Bible ya. Soal original text, kita mesti lihat ini dari segi akademis ya. Ini bukan dari iman lagi. Kita mesti pisahkan, ada yang ini kalau kita imani, kalau yang ini kita pelajari. Yang Abang bilang tadi soal original text itu betul, Bang. Jadi Ya silakan, Oke. Bang. Nah, kalau original teks Abang yang perjanjian baru itu yang punya Yahudi, yang Abang klaim, yang Bapak Gereja Abang klaim sebagai itu perjanjian baru, perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perjanjian lamanya itu berbahasa Hebrew dan Old Hebrew. Itu berbahasa
orang tuanya Aramaik, serumpun dia. Karena mereka dilindungi oleh hafalan, oleh rabi-rabi mereka, dan seterusnya. Sementara perjanjian baru abang, itu berbahasa Yunani, Greek Koine, Ancient Greek. Nah, sementara Yehosua yang hidup di abad 1 itu berbahasa Aramaik, tetap serumpun dengan Hebrew. Jadi memang dan kalau abang bilang tadi, abang ingat soal ilai lama sabachthani, itu sebenarnya ada 3 poin di situ kita bisa tarik. Seumur hidup Yesus nggak pernah menyebut bapaknya Ilai. Betul nggak Bang Rosrum? Iya betul. Tapi tiba-tiba yang digantung di kayu salib, dia menyebut Tuhannya Ilai. Habis itu yang kedua, poin pertama, jadi apakah yang disalib Yesus? Karena nama manggil bapaknya aja beda. Dari Yesus yang 33 tahun hidup. Selama dia hidup, dia manggil bapaknya Eloha, Eloah, Alaha. Dia nggak pernah manggil tuh bapaknya itu Ilai. Habis itu yang kedua, lama sabachthani, why you forsaken me? Kenapa kau membuangku? Kenapa kau mengutukku? Sementara dia yang paling dekat sama bapaknya, tapi kenapa pertanyaannya seperti itu? Jadi nanya lagi nih, apakah betul yang digantung itu Yehosua yang diceritakan 33 tahun terakhir? Keempat, kalau memang tujuan dia datang untuk menebus dosa, kenapa dia pertanyakan? Ilai lama sabachthani. Whole tujuan dia datang ke bumi, ini menurut iman abang ya, poin dia datang ke bumi itu untuk menebus dosa, untuk digantung. Tapi kenapa justru waktu digantung dia pertanyakan kenapa? Nah itu kan sebenarnya menjadi pointer ya bang ya, bahwa kita tahu dari statement dia pas digantung, ini bukan dia, ini bukan keinginan dia, dan dia nggak tahu tujuan dia digantung. Oke Bang Jibril, itu menarik. Maaf ya. Nah, iya silakan. Yang ya saya tahu selama ini bahwa tadi itu yang sudah dikatakan bahwa Yesua Hamasiah atau Yesus yang saya kenal namanya, bukan barangnya Bang ya, yang kenal saya namanya Yesus itu digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang dibawa oleh Adam. Kemudian kita sebagai manusia keturunan Adam berdosa, sehingga Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, sehingga dia disalib, ditombak dan lain sebagainya. Kalau toh ini memang rencana dia untuk disalibkan, kenapa harus dia minta tolong lagi? Mestinya dia diam dan rasakan saja kepedihan itu gitu. Kalau memang ini adalah rencana, berarti kan ini bukan rencana gitu. Ini otak saya di sini menolak Bang, menolak karena tidak sesuai dengan otak saya. Saya merencanakan sesuatu untuk pergi ke Jakarta, dan di Jakarta saya harus bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Kemudian saya bekerja di Jakarta sampai jam 4, saya ngamuk-ngamuk. Contoh nih, wah kenapa ini saya dikerjakan seperti ini? Terus kata orang tua saya, lo udah tahu lo akan dikerja di situ, kenapa lo ngamuk-ngamuk tolol? Itu yang tidak bisa saya pahami. Tolong dijelaskan Pak Rostum, yang mungkin Pak Rostum mengerti tentang Bible yang sebenarnya. Dan saya satu titip buat teman-teman Kristen, yakinkan saya sekali lagi bahwa terjemahan yang kita atau yang saya pelajari selama ini adalah betul Yesus mengatakan seperti itu. Silakan Bang. Bang Rostrom tanggapannya diminta, silakan Bang Rostrom. Oh, oke. Baik. Kalau kita ngomong terjemahan Indonesia ya Bang, dari saya melakukan observasi di beberapa negara terdekat ya, yang terjangkau oleh teman-teman dari Indo misalkan ya. Itu satu, di Asia Tenggara sendiri itu penggunaan Bible di negara mereka berbeda.
kita misalkan ambil contoh ya, di negara-negara minoritas Kristen, misalkan ada yang di Vietnam, Thailand, itu mereka menggunakan New International Version. Nah, secara otomatis, ini saya ingin cerita latar belakang dulu ya Bang. Jadi secara otomatis, setelah saya pulang ke Indonesia, saya cocokkan dengan Bible saya di Indonesia, jumlah fatsal dan jumlah ayatnya berbeda, termasuk dengan isinya. Kemudian kita agak jauh lagi mungkin ke daerah Hong Kong, China gitu ya. Di sana juga mayoritas itu tidak menggunakan King James Version gitu. Mereka menggunakan New International Version. Ya ada, tapi seimbangnya lebih banyak ke NIV gitu. Nah, kalau kembali kepada di Indonesia sendiri, memang ada pergeseran terjemahan beberapa kali gitu. Kita terdekat saja jumlah ayat di dalam Bible, misalkan Bible Matius, Bible Markus, Bible Lukas Kitab Karangan, di teman-teman gereja Presbyterian Sinodal yang ada di Raja Curan Kuala Lumpur itu berbeda jumlah ayatnya. Nah, di sini saya Bang Benaktus ini mempertanyakan asal muasal ini, saya yang harus menjawab bagaimana gitu. Sedangkan secara aplikatif di jemaat awam, saya menjawabnya secara jemaat awam ya. Itu sudah berbeda-beda yang mereka pegang. Gitu. Dan itu pun dari Bapak Rohaninya mengatakan itu dari sumber yang sama. Nah, sekarang kalau saya mau menyampaikan di kitab Roma, di kitab pengantar, ini saya sampaikan ya di kitab pengantar terbelakang itu bahwa di dalam Bible-nya gereja-gereja Protestan itu menyampaikan bahwa ini kalau saya bisa open cam sebentar, open cam untuk saya bacakan ya, sebentar. Ya, teman-teman sambil tap-tap layar juga ya, biar komalnya kuat. Agak goyang kita, kencangkan tap-tapnya. Nah, di sini saya punya Bible ya di sini ya. Di sini dikatakan bahwa justru teman-teman Protestan itu tidak mengakui adanya gereja Katolik Roma yang didirikan oleh utusan Petrus ya. Kalau Roma ngeklaim bahwa gerejanya itu didirikan oleh Rasul Petrus gitu. Tetapi di dalam kitab Protestan ya, di dalam kitab Protestan di Indonesia, dan ini sama juga di Asia Tenggara, di Sekolah Tinggi Asia Tenggara, Alkitab Asia Tenggara, juga menyampaikan bahwa Katolik Roma bukan didirikan oleh Petrus. Makanya Rasul Paulus itu pergi ke Roma, yang melatar belakangi dia menulis kitab Roma, salah satunya adalah dia ingin menulis ulang Bible atau kitab karangan. Jadi di Roma ini pun, sebelum dia nyampe di Roma dan di Spanyol, ini ada kata Spanyol ya, itu tujuan Paulus adalah menulis ulang kitab karangan. Nah, begitu Abang mengatakan yang asli, Katolik Roma mengklaim yang asli ini asli yang bagaimana? Sedangkan di kitab Protestan mengatakan bahwa Rasul Paulus menulis ulang setelah sekian tahun itu. Karena di wilayah barat itu tidak ada cerita-cerita tentang Yesus gitu. Seperti itu sementara Bang, kalau kurang menjawab nanti kita bisa bertajam. Oke. Esensinya belum saya dapatkan Bang untuk jawaban tersebut. Maksud saya seperti ini. Kita zaman sekarang tahun 2025, saya sendiri selalu diberikan terjemahan itu. Maksud saya juga sebagai naluri kemanusiaan punya rasa khawatir. Kita tidak melepaskan daripada penjelasan iman tadi. Kalau kita bahas masalah iman, ya udah percaya saja kan apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta, yang dikatakan oleh orang tua saya sendiri. Tapi saya tidak seperti itu Bang. Kadang-kadang pertanyaan konyolnya, apakah Yesus itu berbahasa Yunani pada saat itu? Apakah Yesus itu berbahasa Indonesia pada saat itu? Tentu tidak. Begitu kan? Nah, ini
Di zaman itu bahasa sendiri Yesus yang saya ketahui selama ini sebagai orang awam, masih awam, itu Aramaik. Itu pun masih saya belum percaya bahasa Aramaik itu. Apakah bahasa Aramaik ini bahasa para nabi kah? Atau bahasa Tuhan kah ini? Kalau memang toh itu bahasa Aramaik, bahasa Tuhan, Tuhan menyampaikannya kepada Yeshua HaMashiach melalui bahasa Aramaik, itu bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Nah, keotentikan bahasa di sini sebetulnya Yeshua HaMashiach dalam mengajarkan kebenaran yang dibawa oleh beliau ini, dia berbahasa apa? Saya mengkhawatirkan apa yang dibaca oleh kita itu tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Akhirnya kita sebagai penyampai kembali kepada teman-teman saya, misalnya, saya sama dengan memfitnah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach mengatakan seperti ini, kok kita mengatakan seperti itu? Itu kekhawatiran saya. Bukannya kita nanti masuk surga, malahan kita masuk neraka. Itu yang saya khawatirkan selama ini, Bang. Bagaimana Abang bisa menjelaskan ini semua? Justru saya ingin tahu, ingin mengerti bahasa Aramaik itu, atau bahasa Yesus itu bahasa apa, dan adakah selama ini para pendeta menjelaskan sesuai dengan bahasa yang aslinya? Dan berapakah kosakata di dalam bahasa Aramaik itu sehingga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kalau kosakata bahasa Indonesia ini lebih banyak daripada kosakata bahasa Aramaik, oke, mungkin bisa nyambung, Bang, ya. Akal saya seperti itu. Tetapi bahasa Aramaik kosakatanya kalau lebih besar atau lebih banyak dari bahasa Indonesia daripada bahasa Indonesia, berarti masih banyak bahasa-bahasa atau kosakata-kosakata yang tidak terserap ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana menyampaikan itu kepada umat? Begitu maksud saya, Bang. Terima kasih. Silakan. Izin, Bang Rosrum, boleh? Oh, silakan gitu. Bang Jibril pakarnya kristologi ini, silakan. Enggak gitu. Jadi abangku Benatikus, kalau memang kita mempelajari sedalam itu, sepertinya pertanyaan-pertanyaan abang ini udah mulai buat Bang Rostrum agak bingung ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi ini dari segi sejarah ya, saya nggak ngomongin iman, dari tadi saya nggak pakai iman. Dari segi sejarah, Bang, Yehosua itu dia berumur 33 itu dia menjadi rabi Yahudi, rabi ke Judaism. Berarti dia mesti berbahasa Aramaik. Kenapa? Karena original teks mereka itu berbahasa Aramaik atau Hebrew. Jadi nggak ada alasan Yehosua di abad 1 itu untuk berbahasa Yunani, bahasa penjajahnya. Terlebih lagi dia ini rabi. Rabi itu berarti dia dari kecil tuh udah ikut pesantren. Ya, istilahnya ya, untuk menjadi rabi itu dari kecil udah dididik soal keagamaan dan seterusnya. Jadi kalau abang baca lebih dalam lagi, dan inilah akan lebih ke dalam lagi, saya rasa akan terlalu dalam untuk abang pahami, karena nanti di rabi-rabi itu mereka punya catatan yang namanya Sanhedrin, itu di abad 1 itu berbahasa Hebrew. Nah, jadi untuk Yahudian sendiri, walaupun mereka dijajah, original teks mereka tetap berbahasa Hebrew. Buktinya catatan rabi-rabi mereka yang namanya Sanhedrin. Sementara kita nggak ada bukti secara fakta bahwa rabi-rabi Yahudi itu berbahasa Yunani di abad 1. Itu kita nggak ada faktanya sama sekali. Sementara faktanya catatan mereka berbahasa Hebrew, dan kita bisa lihat sekarang. Itu satu. Kedua, daripada kita menyelam ke dalam yang itu nanti akan ada literaturnya, kita mesti baca yang ini dulu, mesti baca yang itu dulu, daripada kita abang terlalu maju menusuk, gimana kalau kita mundur sedikit dan kita lihat ini secara gambar besar, Bang, secara perspektif besar. Sebenarnya yang abang imani perjanjian baru atau gospel, atau dalam original teksnya evangelion, dalam bahasa Indonesianya kabar baik, apakah itu yang abang mau imani? Karena gini, Bang, saya daripada sibuk ngurusin kitab abang ya, saya jelasin kitab saya aja, Bang. Kalau Al-Quran
itu diturunkan melalui malaikat Jibril, diberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah ini orang yang ummi, orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Beliau nggak bisa berbahasa Yunani, nggak bisa berbahasa Latin, nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa Hebrew. Beliau ini buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah begitu menerima wahyunya, dia memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencatat Al-Quran ini. Dan nama-nama sahabatnya ini jelas. Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arkam, Usain bin Usain, Buraidah, Basir, Thabit bin Qais, Ja'far bin Abi Thalib, Jahim Su'ain, Hatib, Hudzaifah, Husain Khalid bin Walid. Ini penulis yang menuliskan firman Allah melalui Rasulullah ini jelas nih yang nulis. Siapa penulis mereka, keluarga mereka dari mana, sukuan dari mana. Jadi kita tahu kalaupun ada pendusta. Dan yang kami baca sekarang itu yang diturunkan waktu itu. Ada carbon datingnya, ada kertas yang dites waktu Rasulullahnya masih hidup ada. Dan saya mengimani, nggak cuma iman doang, tapi saya memang udah tahu Al-Quran yang saya pegang sekarang itu sama dengan yang Rasulullah diktekan. Itu namanya Al-Quran, Bang. Nah, tapi kita langsung mirroring, kita bandingkan. Abang yang abang punya Evangelion, kabar baik, according to, jadi gospel according to Matthew. Kabar baik menurut Matius. Kabar baik menurut Lukas. Sekarang kita bandingkan, Bang, kanan kiri. Sekarang kalau ada Al-Quran, saya bilang sama Bang Bena, Bang Bena, ini ada Al-Quran menurut Fandi Ahmad. Apakah itu Al-Quran, Bang? Ya. Kalau yang saya tahu mengenai Al-Quran ini dari guru-guru saya juga yang mengajarkan tentang Islam, itu jangankan menurut Abang Pandi, terjemahan saja bukan Al-Quran gitu, Bang. Nah, sekarang saya kasih Abang kitab, tulisan kitabnya itu Al-Quran menurut Fandi Ahmad. Apakah itu Al-Quran, Bang? Dulu, Bang, ini menurut secara mushaf. Tulisan Fandi mengenai Al-Quran. Oh, enggak. Saya enggak. Berarti bukan Al-Quran ya? Oke. Nah, sama seperti itu, Bang. Gospel according to Matthew. Kabar baik menurut Matius. Apakah itu gospel? Tidak. Nah, jadi daripada kita perdalam dalam bahasanya, gimana kosakatanya, karena kalau Aramaik kosakatanya ada cuma ada 98.000, Bang, tadi untuk menjawab. Jadi kalau kita mundur, kita lihat garis besarnya, apakah sebenarnya yang Bang Rostrum dan Bang Bena itu pikir itu gospel? Apakah itu gospel? Abang bisa menjawab, itu bukan. Itu Bukan. gospel menurut Matius, gospel menurut Lukas. Oke. Kalau saya lebih menggunakan bahasa kitab karangan gitu, atau buku karangan. Lebih kasar. Tapi dia yang punya, jadi boleh kayak gitu. Oke. Berarti selama ini yang saya yakini bahwa Matius, Lukas, Markus dan lain sebagainya itu semua adalah penulis atau pengarang cerita, pengarang sejarah, sementara tidak terkonfirmasi kepada sumbernya. Siapa sumbernya di sini? Yang harus kita tahu, terkonfirmasikah kepada Yeshua HaMasyiah atau terkonfirmasikah kepada Tuhan gitu. Ini Bang Rostrum bisa menjawab, Yesusnya sendiri semestinya nggak tahu ya tentang gospel atau kabar baik, karena ditulisnya setelah Yesusnya nggak ada. Sementara kalau Al-Quran, penulisnya ini yang 65
yang saya bisa sebutkan tadi itu dibaca ulang di depan Rasulullah dan Rasulullah setuju biar mengkonfirmasi bahwa nggak ada tambahan-tambahan kata atau ayat. Ya, ya. Maksud saya Jadi bang, makanya tadi maksud saya ini terkonfirmasi tidak gitu ya ayat-ayat ini. terkonfirmasi bang oleh Bapak Gereja saat penyusunan proses kanon. Bukan itu dilakukan maksud konsili saya. Bukan itu maksud saya bang. Ini yang kita tahu, misalnya Lukas 2 ayat 11, pada hari ini terlahir juru selamat bagimu, bla 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 bla. Itu perkataan siapa dan itu dikonfirmasi langsung kepada sumbernya ataukah tidak. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui itu dikonfirmasi atau tidak? Begitu maksud saya. Jangan-jangan ini rekaan dia saja. Begitu bang. Karena kalau kita ngomong-ngomong sejarah, saya sedikit belajar sejarah tapi tidak terlalu mendalam. Yang namanya sejarah ini pasti berbeda-beda bang. Sejarah gerakan 30 SPKI juga kan berbeda-beda. Itu yang namanya sejarah. Terkecuali sejarah ini yang memang langsung yang membuat sejarahnya adalah Tuhan. Baru saya percaya 100%. Kalau yang membuat sejarah ini manusia, sepintar apapun manusia itu, saya tetap tidak akan nyampe 100% kepercayaan saya. Nah, coba yakinkan kepada saya bahwa ini adalah terkonfirmasi kepada Tuhan ayat-ayat ini. Yang sering saya baca Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 ayat 1. Bang Rosrum, silakan. Iya, ini kayaknya satu aliran dengan saya nih bang. Kalau berat Bang Rostrum minta Bang Jibril kalau berat. Iya. Enggak, karena gini, kalau versi saya tahu versi Bang Jibril cukup lengkap, sangat punya data yang lengkap. Cuman satu kurang tepatnya Bang Jibril ini bukan di posisi kami, itu saja. Jadi akhirnya membuat audiens ini merasa sepihak gitu, secara hati itu sepihak gitu ya Bang Jibril ya. Kalau kami sebagai audiens ya. Betul. Tapi kan saya nggak perlu jadi chef untuk kasih tahu abang kalau makanannya nggak enak, bang. Nah, betul. Nggak, tapi Jadi, Bang, saya untuk ngejawab Bang Bena ya. Gimana meyakinkan dia kalau ayat ini betul udah diverifikasi atau enggak? Ini kasih tahu saya salah kalau saya salah ya, Bang Rosrum. Jadi ada dua bang caranya, Bang Bena, ada dua caranya untuk memverifikasi atau melihat perspektif ayat abang. Satu, dengan imani saja. Imani saja artinya betul yang penulis itu diilhami oleh Roh Kudus dan itu dari Tuhan. Imani saja. Mau bagaimanapun, mau ditulis 400, 500, 700, 1000 tahun setelah itu, imani saja. Jadi orang yang menulis ini itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu nama lain dari Tuhan abang, yang bertiga-tiga itu. Atau perspektifnya satu lagi, itu ditulis oleh orang yang beriman, sementara imannya buta. Sementara begitu kita telusuri, sumbernya itu nggak di-clarify langsung oleh Yehosua di abad 1. Itu cara pandangnya, betul nggak Bang Rosrum? ya betul. Jadi yang ditanyakan oleh Bang Benaktus ini itu lebih ke kajian-kajian di sekolah tinggi teologi, Bang. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kritisi ini bukan pertanyaan jemaat awam. Jadi ya mesti memberikannya, ya pasti tidak akan diterima karena Bang Benaktus ini sudah mendapatkan sekian tahun ajaran-ajaran dogma yang sudah dalam jadi satu paket begitu, istilahnya menu makanan paket itu, yang tidak pernah dia tahu dapurnya gitu, kan gitu. Sama seperti saya, dari awal sudah menerima begitu saja, tapi begitu saya masuk ke sekolah pendidikan, itu baru saya menemukan. Ya maaf bang, tepat sekali apa yang dikatakan Bang Rostum ini, tepat sekali. Saya seolah-olah disajikan makanan saji, makanan siap saji, sementara saya tidak tahu ini asalnya dari mana. Begitu kan? Sebagai manusia normal, saya sebagai manusia normal dan berpikir menggunakan akal saya, ini boleh dong saya tahu ini makanan dari siapa dan didapatkannya seperti apa. Apakah dapat mencuri kah? Ataukah makanan ini dapat meminta-minta? Atau makanan ini ada racunnya?
Saya khawatir kalau makanan ini ada racunnya justru membunuh saya diri sendiri begitu. Kan kan secara logika Bang ya, secara logika saya tidak bawa-bawa keimanan ranah keimanan. Secara logika semua yang saya saksikan perdebatan antara Kristen dan Islam ini tetap satu tujuannya adalah surga. Kenikmatan surga begitu. Sementara prosesnya inilah yang kita perdebatkan, dan orang tidak akan masuk surga begitu-begitu aja, ujug-ujug harus melalui proses kan. Begitu maksud saya Bang. Makanya saya pengen tahu dari awal bagaimana ini bisa terjadi ayat ini, terkonfirmasikah ayat ini kepada yang memberikan ayat ini, siapa awal atau sumber yang memberikan ayat ini, sesuaikah bahasanya yang asli seperti itu, jangan-jangan kita memfitnah orang yang memberikan bahasa itu sendiri, begitu Bang. Oke, boleh saya komentar sebentar, Bang Host? Silakan Bang Rostro. Iya. Tapi sabar, Jadi saya gini, sapa Bang. dulu. Kita sapa dulu, ada abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dinda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman, dan selamat siang sahabat-sahabat Kristen. Dilanjutkan saya monitor, silakan. Silakan Bang Rostro. Jadi gini, kenapa tadi saya menceritakan di awal yang abang merasa tidak nyambung ya? Kalau nanti abang itu menarik ke ini dari mana asalnya, itu Bang Jibril itu pakarnya untuk menjelaskan secara literasi ya. Tapi saya coba menjawab dengan jemaat awam gini. Kalau Bang Benaktus suka jalan-jalan, terdekat saja. Mari kita mencocokkan Bible LAI kita dengan beberapa negara yang bisa kita kunjungi, gitu, terjangkau lah gitu ya. Itu tadi saya sampaikan, jangankan abang mau minta ini sumbernya ini bagaimana sih? Nah sekarang di kondisi di Asia saja, itu Bible di masing-masing negara berbeda. Jumlah ayatnya berbeda. Dan rujukannya itu semua sudah terkonfirmasi. Saya pergi ke gereja Advent di Hong Kong, saya pergi ke katedralnya di Hong Kong. Kemudian saya pergi ke negara-negara minoritas Kristen di Asia Tenggara. Dan itu sudah terkonfirmasi oleh dua sekolah teologi kan, bahwa itu ada perbedaan. Mereka saja rujukannya cuma ada dua, King James Version sama International Version, dan itu menyajikan Bible yang dicetak itu ke jemaat awam itu berbeda. Jadi kalau kita tarik lebih jauh, saya akan minta tolong profesor saya Bang Jibril itu yang untuk menjelaskan itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita lihat terdekat secara awam aja, kita dengan tetangga sebelah aja sudah berbeda Bible-nya. Ya. Itu Bang yang saya observasi yang selama ini saya lakukan gitu. Baik Bang, sedikit lagi saya Bang. Mengenai Bible ini yang sering saya baca dari mulai Yohanes 1 ayat ke Kejadian sampai Wahyu gitu kan, walaupun saya tidak tamat membaca. Ini tersirat di otak saya. Ini kita belajar Bible, saya belajar Bible kepada pendeta saya, kepada guru saya, sementara pendeta saya tidak mengerti bahasa yang aslinya. Ini yang saya tidak menerima otak saya, Bang. Betul. Kalau saya berbicara tahun terakhir. Betul. Kalau pernah saya berbincang, saya punya teman Islam banyak sekali dan mereka mengerti bahasa yang aslinya bahasa Arab, dari mulai ilmuwan dalam bahasa Arab, bagaimana ini mengartikan huruf A, huruf B dan seterusnya gitu kan. Kata saya, nah ini mereka mengerti tentang ini semua. Artinya mereka paham apa yang dimaksud oleh ayat itu. Begitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris kepada orang yang tidak mumpuni bahasa Inggrisnya. Nah ini otak yang normal saya ini menolak. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan saya ditipu ini. Jangan-jangan tidak seperti ini yang aslinya. Begitu. Lanjut Bang. Terakhir sebelum saya serahkan ke host, ini saya mau memperlihatkan sedikit ya. Jadi contoh tentang perjanjian lama, kalau kita lihat dari saya mengikuti kuliah offline, kebetulan dokumen saya bukan digital. Jadi di sini ada observasi tentang kuliah. Ini saya tutup atas ini supaya ada sedikit konfidensial ya. Karena nama institusi nanti saya kena somasi. Kita pakai metodologi sekilas saja.
Ini tentang perjanjian lama. Kita melakukan observasi. Ternyata Kameranya belum kebuka, Bang. oh, kameranya belum kebuka ya. Nah, kalau gini. Nah, ini saya tutup karena ini nama institusi. Ini ya deskripsi. Mungkin yang teman-teman yang biasa kuliah S2 sudah tahu lah metodologi, bobot penilaian, kemudian buku-buku sumber ya. Saya akan buka. Ini tentang perjanjian lama. Ternyata dari sekian buku yang kita baca, kita pelajari semua sebelum saya membuat paper ini untuk saya kumpulkan ke dosen, itu ternyata sumbernya mereka adalah menyalin dari kitab perjanjian lama yang beredar di barat sebelum Paulus berkeliling gitu. Nah, jadi di sini ternyata menyalin ulang gitu. Jadi ini buku-bukunya masih ada, saya beberapa baca, ada di perpustakaan sekolah teologi sekarang masih ada ini. Jadi ya itu Bang, mereka menyalin bukan original milik Yahudi, yang asli milik Yahudi dibawa ke barat enggak, tapi sudah salinan disalin ulang gitu. Nah ini saya ada berapa SKS ini tadi ya. Saya pelajarinya ini 2 SKS loh, tatap muka. Ya, dan harus bikin paper gitu. Itu sekian, terima kasih, saya kembalikan ke host. Oke. Bang Benaktus ada lagi yang merasa belum terjawab? Nanti Bang Jibril, silakan Bang Jib. Gimana, Bang Bena? Atau Abang mau tahu chain of narrationsnya, transmisi kitab suci Abang? Gimana? Atau ada pertanyaan? Bang Bena, mute-nya belum kebuka Bang Bena. Bang Bena, ini agak berat sih. Bang Benaktus. Berat. Untuk berpikir berat Bang, karena harus akademis ya. Kalau sudah akademis itu kritik teks, kritik historinya harus jalan, logisnya harus jalan. Itu dogmanya terbuang semua ya, habis turun komal mesti minum obat sakit kepala ya sebelum terguncang. Itu kalau kalau diparalelkan sama iman, kita kesampingkan dulu iman, kita lihat dulu nih buku dari mana, siapa penulisnya, apakah betul ini ya nggak sih, lebih bagus, lebih enak gitu nggak sih ngobrolnya Bang, jadi nggak pakai emosi. Betul. Makanya di Katolik itu Bang, saya bisa ini di verifikasi langsung. Mungkin abang-abang di sini mau coba-coba masuk ikut misa begitu. Selalu Romo itu di Indonesia itu mengatakan bahwa mari kita bersaksi tentang misteri iman kita. Misteri. Jadi imannya masih menjadi misteri karena dari proses kanonisasi sampai dengan konsili kan 2/3 saja yang menyetujui, sisanya berarti masih menjadi misteri karena banyak kritik. Contoh, setelah Yesus 12 tahun hilang, tiba-tiba 33 tahun menjadi orang yang sakti, yang menjadi dewa itu, nah kemana sisanya? Itu teolog pusing ini, sarjana-sarjana teologi untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi secara literatur dari si Yesusnya sendiri, itu juga ada keterbatasan yang cukup panjang gapnya. Gitu. Nah ini wawasan untuk kita teman-teman Kristen bahwa kalau kajian akademis kritik teks itu betul-betul tidak boleh sakit hati, turunkan ego, kita melihat ini secara ilmu pengetahuan. Dudukkan buku karangan ini sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Karena sampai sekarang pun saya dulu menyebut kitab suci, sekarang saya turunkan grade-nya itu menjadi buku kumpulan pengarang-pengarang. Gitu. Nah, silakan. Dan di sini insya Allah Bang Rosrum kita bisa bandingkan langsung dengan Al-Quran. Saya bisa menjelaskan manuskripnya, manual skripnya, carbon datingnya, pembacaannya,
Bagaimanakah saya bandingkan Al-Quran yang zaman Rasulullah, zaman Khalifah sampai sekarang gitu loh. Jadi kita bisa sandingkan, meskipun nggak bisa disandingkan karena yang satu karangan, yang satu hanya dituliskan. Jadi lebih fair. Nih ada abang saya nih, ada ustadz saya di sini nih. Assalamualaikum Bang Aryansah. Waduh, signalnya. Bang Ardi. Signalnya Bang Ardi. Ya, Ini tuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Signalnya itu agak bermasalah Bang Ardi. Lanjut. Iya. Ya, dari Bang Bena dulu nih, dari Bang Bena. Gimana nih? Oke, berarti tidak belum terjawab ya mengenai ayat-ayat yang selama ini kita pelajari dalam kekristenan. Jadi selama ini saya merasa disuguhi makanan-makanan siap saji, dan saya kan kita ada bosannya nih kalau kita analogikan kepada makanan. Saya juga ada bosannya dong makan nasi padang melulu gitu. Saya pengen seseorang yang masak buat makanan siang saya. Dia beli bahan-bahan bakunya dari pasar, saya melihat, kemudian cara masaknya melihat, pakai cabenya berapa, ukurannya berapa, sehingga pedasnya terasa seperti ini. Nah seperti itu Bang. Jadi maaf ini ke teman-teman Kristen, saya masih belajar dalam hal ini. Kalau masalah di Bible ada ayat ini, ada ayat ini, itu, monggo silahkan. Saya juga ya menganggukkan saya, karena saya juga merasa tidak pandai berbahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gitu kan. Tetapi wajar bagi saya seorang manusia yang ingin mengetahui itu, karena kita diberikan otak dan akal oleh Tuhan untuk dipergunakan gitu kan. Kalau toh pertanyaan-pertanyaan saya ini salah semua, maka salahkan saja Tuhan yang bikin otak saya dan akal saya. Begitu Bang siapa Bang Jibril. Kayaknya Bang Jibril ini lebih paham mengenai Bible gitu. Masya Allah, saya lebih karena saya nggak pernah pakai iman Bang. Tapi saya coba menjelaskan ya Bang ya, dari perjanjian dari kitab Abang. Habis itu saya bandingkan dengan kitab saya ya Bang ya, boleh ya Bang ya? Boleh. Nah, jadi kalau saya buka sekarang, ini catatan pribadi saya dan saya bisa verifikasi. Ini dari dua sumber yang saya rasa Bang Rostrum di STTJ pun mempelajari. Kalau dari ini dari Catholic Identity. Ini dari catholicidentity.bni.catholic. Ya, ini portal resmi. .educations EU Australia. Ini dari A Service Brisbane Catholic Educations. Ini dari edukasi ke Katolikan. Di sini mereka menulis who wrote the gospel and when. Siapa yang menulis kabar baik dan kapan. Di sini dijelaskan bahwa biar saya translate, pengarang Injil yang bernama Markus tidak diketahui. Habis itu kita ke Matthew, atau di sini sebut Matius. Di sini pengarang Injil yang bernama Matius juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke Luke atau Lukas, pengarang Injil yang bernama Lukas juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke John atau Yohanes, di sini dibilang pengarang Injil yang bernama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi secara educations, Mark, Matthew, Luke, John itu nama yang belum jelas. Nah, kalau kita ke Birth Earthman, ini Bang Rostrum juga bisa verifikasi. Birth Earthman ini siapa? Nah, dari Birth Earthman, di sini ada pastor namanya Keith Long. Dia seorang pastor. Dia menulis, siapa yang menulis Perjanjian Baru? Nah, kalau kita baca semuanya di sini dibilang bahwa pendapat berbeda-beda mengenai kepengarangan keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa menyatakan bahwa nama tersebut adalah nama sebenar dari para penulis. Namun, sebagian besar sarjana, jadi sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar sarjana atau mayoritas sarjana menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran
Dan Injil atau kabar baik ditulis secara anonim. Ya, anonim. Nah, ini dari anonim. Anonim. Dia nggak punya nama, tidak diketahui, Bang. Betul. Kalau abang pelajari lagi, Bang Rostrum bisa clarify. Yang menamakan gospel ini Mark, Lukas, Yohanes itu adalah bapak gereja abad kedua yang bernama Papias. Iya, betul. Silakan, Bang. Oke, itu dari kalau dalam Islam yang saya tahu itu sanad atau matan atau rawinya itu. Nah, ini dalam segi sanadnya itu, Bang, ya. Sementara belum saya masalah politiknya. Tentu segala sesuatu terlepas itu masalah agama, masalah keyakinan pasti ada unsur politik manusiawi. Nah, yang Bang Jibril ketahui ada muatan politikah sehingga banyak sekte-sekte, sehingga ada yang namanya Katolik, yang namanya Protestan, banyak lagi bahkan ribuan gitu yang saya tidak tahu nama-namanya. Ini pasti ada unsur politik. Nah, berarti agama di sini itu unsur politik dibawa-bawa ke agama ini kan udah luar biasa ini, Bang. Kalau itu tadi udah saya paham ya, yang dijelaskan oleh Bang Rostrum, kemudian oleh Bang Jibril. Berarti di sini kita selama ini hanya disuguhkan makanan siap saji. Dan orang-orang yang memasaknya itu, bahkan membeli bahan bakunya itu no-name, tidak diketahui namanya. Layakkah kita sebagai manusia yang menantikan surga yang digembor-gemborkan oleh agama Islam, oleh agama Kristen, tidak mengetahui asal muasal bagaimana proses untuk masuk surga tersebut? Itu, Bang. Iya. Izin? Silakan Bang Rostrum. Iya, saya menambil dari Bang Jibril tadi ya, ada beberapa kitab yang tidak diketahui, istilahnya nonim ya, nonim. Ini yang menulis LAI ya, kitab ini yang menulis LAI, Bible saya ini cukup tebal sekali, beda sekali yang dibawa oleh jemaat awam kalau ke gereja ya, karena Bible saya ini cukup tebal, beda karena ada keterangan-keterangan. Nah, di sini disampaikan bahwa Katolik Roma yang mengklaim bahwa dia dari Rasul Petrus juga secara sarjana teologi juga masih diragukan bahwa pendiri gereja itu bukan Petrus yang dimaksud Rasul Petrus, tapi justru dari orang Makedonia gitu loh. Jadi secara di pelajaran teologis di sekolah tinggi teologi, kalau sudah masuk ke strata 2 itu makin kritis gitu. Nah, disitulah yang membuat saya, Bang Benaktus, juga punya pikiran yang sama dengan abang gitu. Kalau saya mendudukkan otak saya secara netral, terlepas dari dogma, nah ini semua sudah mengklaim bahwa secara sejarah penyusunan Bible itu yang klaim sepihak itu hanya dogma saja. Katolik mengklaim ini Petrus, tapi LAI sendiri menulis bahwa Katolik Roma itu bukan Petrus gitu, tapi justru orang Makedonia, orang lain gitu. Nah, ini masih ada bukunya di tempat saya gitu, Bang. Jadi kan kita bagaimana untuk mempercayai suatu sajian yang sudah jadi di atas mimbar itu, sedangkan yang di atas mimbar itu tidak pernah melakukan studi gitu. Mereka hanya memberikan janji-janji atau ayat-ayat indah untuk para jemaatnya gitu. Misalkan kalau tidak bayar punya utang, cara bayarnya begini, berdoanya begitu saja kan. Tapi tidak tahu ini kitab ini bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Nah, kalau kita mau bahas ini, Bang Rostrum juga saya pahami, Bang Rostrum juga memahami ya soal sejarah kekristenan awal-awal ya. Bisa diverifikasi kalau omongan saya ada yang salah atau ada yang nggak bisa dicek fakta sejarahnya. Jadi Bang Benatikus, kalau dari soal sejarah atau soal politik yang tadi abang angkat menarik. Jadi di abad 1, Bang, ada pengikut Yesus itu yang bernama Ebionites atau Ebionites. Habis itu ada juga yang namanya Arianos.
Habis itu ada juga yang namanya, ada beberapa lah. Tapi yang sering disebut itu Nazarethian atau Nazareth. Pengikut Yesus dari kota Nazareth. Itu Nazarethian. Nah, atau Nasrani kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Kaum Nasrani. Nah, sebenarnya di abad 1, abad kedua, abad ketiga terlalu banyak bentrokan di antara 4 atau 5 sekte-sekte besar ini yang akhirnya di tahun 325 dikumpulkan 318 uskup, dikumpulkan dalam satu aula di Nikea yang sekarang jadi masjid, dulunya aula. Nah, di situ mereka mengkonsilikan untuk menyatukan ajarannya. Kenapa? Karena Arianus tidak menuhankan Yesus, Ebionites tidak menuhankan Yesus, Nasrani atau Nazarethian tidak menuhankan Yesus. Tapi bapak-bapak gereja yang dari abad 2, abad 3, abad 4 yang notabene-nya penyembah Zeus atau penyembah politeis dari ajaran Roma dan Yunani, itu justru memenangkan konsili itu dan mengilahikan Yehosua. Karena itu, ini bisa dicek paralelnya narasi saya dengan sejarahnya. Kenapa saya bisa bilang itu confirm? Kenapa? Karena nggak ada Bible abad 1, abad 2, abad 3, Bang. Kodeks atau manuskrip tertua Abang itu adanya setelah konsili. Jadi saya berpikir, ini kita sama-sama bisa lihat perspektifnya. Jadi Bible yang Nazarethian pegang itu yang mana? Jadi Bible yang Arianus pegang mana? Jadi Bible yang Ebionites pegang itu mana? Kenapa itu hilang semua? Sementara tiba-tiba ada di abad keempat dengan bahasa Yunani Greek, koin. Bukan tulisan-tulisan Arianus, bukan tulisan-tulisan Ebionites, bukan tulisan-tulisan Nazarethians, tapi tiba-tiba berbahasa Yunani. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Oke, Bang Jibril, Rasulnya, maaf Bang Jibril, maaf Bang Jibril, maaf. Oke, ini menarik sekali karena ini adalah proses untuk tadi kalau kita kaitkan ke iman, menambah keimanan. Karena kita sebagai manusia yang diberikan akal, otomatis iman ini kan bisa bertambah dan juga bisa berkurang kan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ini menarik dan saya suka banget dengan kajian-kajian seperti ini. Apalagi ada unsur politik, ini agama ada unsur politik pada zaman dulu itu. Dan juga kita berdiskusi dengan orang yang tidak ngerti bahasa kan percuma juga dengan para penghujat dari Islam maupun dari Kristen. Saya kadang-kadang ketawa saja gitu kan. Ini diskusi apaan gitu. Nah, berhubung saya ini Bang Jibril semuanya mohon maaf lagi di sekolah dan saya harus masuk kelas, harus ngajar kembali sampai jam 4 nanti. Mohon saya nanti untuk keluar dari sekolah izinkan untuk masuk lagi ke room ini, kita diskusi bareng lagi dan saya mudah-mudahan jam 3 udah selesai gitu. Dan silahkan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan ketersinggungan bagi kedua belah pihak ya, dari Muslim maupun dari Kristen. Dan saya izin pamit, saya harus masuk kelas dulu, abang-abangku semua, silahkan dilanjut, terima kasih. siap, Bangku. Nanti kita ngobrol lagi. Host, silakan host. Siap. Bang Zuma monitor Anda. Gurunda monitor. Siap. Silakan Anda di prolog Anda. Tunggu dari tadi. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menarik untuk kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 130 dan seterusnya. Sorry, ada telepon. Kalau kita melihat ayat ini, di data ayat surah Al-Baqarah ayat 130 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita seluruhnya, ya utamanya umat Islam, di mana di ayat ini
Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah engkau. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan ucapan itu juga kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan lagi, Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, kenapa saya membawa ayat ini? Ada ayat di data 135-nya yang mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata Allah. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakan wahai Nabiku Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan. Tidak, tetapi kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tidak sama seperti kalian. Saya ingin mengambil sebuah data teman-teman untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi dialog agar kita semua ini bisa tercerahkan. Islam Kristen, Kristen Islam. Mendengarkan dalil-dalil ini, apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Yahudi? Baik, kita membaca di dalam Kejadian 22 nomor 18. Apa yang tertore di sana? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya ulang. Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Allah berjanji kepada Nabi Abraham, bahwa oleh keturunanmu, berarti Ismail dan juga Ishak, seluruh manusia akan mendapatkan berkat. Dunia ini akan mendapatkan berkat. Sumbernya dari mana? Dari keturunanmu. Entah itu dari Ismail, entah itu dari Ishak. Permasalahannya sekarang, ketika kita berbicara mengenai Nabi Ismail, Nabi Ishak, siapa nabi terakhir di kalangan Ishak? Rupa-rupanya Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman menggunakan nama Yesus. Bagaimana dengan Yesus ini? Apakah dia diutus untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi? Tidak. Mundur lagi kita. Apakah Nabi Musa diutus untuk seluruh bumi? Tidak. Daud, Salomo, Yesaya, Daniel,
Apakah mereka diutus untuk seluruh bangsa di atas muka bumi? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya nubuatan ini teraplikasi ketika Tuhan mengatakan oleh keturunanmu, benihmu, maka seluruh dunia akan mendapatkan berkat. Lah, jelas-jelas ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Sampai di sana saja. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu bagaimana belahan dunia lain mendapatkan berkat kalau ajaran dari Nabi Ishak keturunannya hanya buat Bani Israel saja? Ayo, ini kita harus renungkan dengan seksama. Kita harus pikirkan dengan baik-baik. Keturunan Ishak ajarannya hanya untuk kalangan mereka saja. Kita lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Apa yang ditorehkan di sana? Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa hanya untuk warisan bagi Bani Israel. Nah, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, Israel dan Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah, lalu supaya dunia ini menjadi berkat kayak mana ceritanya? Ishak sudah mentok sampai sana. Ishak tak bisa lagi bergerak karena ajaran yang datang kepada Yakub, ajaran yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu kayak mana ini? Bagaimana caranya ini mendapatkan berkat? Rupa-rupanya masih ada keturunan Nabi Abraham dari sisi Ismail. Karena pada saat kita membaca Kejadian 22 nomor 18, sahabat-sahabat sekalian, di situ tidak menyebut nama, di situ hanya mengatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kalau dari keturunan Ishak hanya Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan janjinya kepada seluruh bangsa, kepada seluruh bumi. Maka satu-satunya kandidat adalah keturunan dari Nabi Ismail. Yesus tidak pernah kita temukan, aku diutus untuk seluruh manusia. Itu enggak ada. Nabi Musa demikian adanya. Senantiasa mereka selalu Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Wahai orang Israel, wahai Bani Yakub, wahai Bani Israel. Hanya itu ajanya. Termasuk Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dari sejak dulu saya sependapat dengan saudara Rustum terkait dengan yang tadi. Bukan Petrus murid Yesus yang datang ke Roma, bukan. Gak usah terlalu kita menggali terlalu jauh. Disiplin ilmu harus kita kuasai, gak perlu. Bagi kita ini yang Islam, cukup membaca Galatia 2 nomor 8. Petrus sendiri, Paulus sendiri yang mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dengan kata lain, baik Yesus maupun Paulus mengakui Petrus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu siapa Petrus yang ke Roma? Ente leheng ente, kita nggak tahu itu siapa. Nah, ternyata tadi ada sumber yang mengatakan itu adalah dari internal mereka sendiri. Kemudian kalau kita berbicara nih terkait dengan pengutusan Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, kepada seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Qur'an,
rahmatan lil alamin, kaffatan linnas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau beliau kemudian diutus dan setiap manusia yang menerima kemudian ajarannya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka dialah yang menggenapi Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu dunia ini akan diberkati. Contoh nih, umat Islam pada saat mereka sholat menerima Islam, apa yang diucapkan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, sebagaimana diberkatinya Nabi Ibrahim. Setiap umat Islam itu selalu melakukan pemberkatan. Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan kata lain, contoh kecil, skala kecil, kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia akan penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari, setiap malam umat Islam senantiasa memberkati Abraham alaihissalam. Tapi sebaliknya, kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena orang Kristen dididik untuk mengutuk Nabi Abraham alaihissalam. Apa contoh pengutukannya? Pertama, mereka mengatakan Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu punya gundik, Abraham itu pesina, punya anak yang tidak sah alias haram alias anak zina. Dengan demikian mereka menghina anak Abraham sama dengan mereka mengutuk Abraham. Siapa mencela anak Nabi Abraham, maka dia sama halnya mencela dengan Nabi Abraham. Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk dia. Ini yang terjadi di hari ini. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, pengikut Kristus palsu, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Orang Kristen berdiri di atas kutuk. Tanpa kutuk, mereka tidak ada. Oleh karena itulah kemudian Kristen itu mau tidak mau harus menerima Kristus yang dikutuk di atas salib. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka dialihkan kepada Kristus yang bukan anak Maria, tetapi Kristus lain. Ini yang ingin saya katakan. Sekali lagi terakhir dari saya, bahwasanya berdasarkan Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kristen semakin merebak ke seluruh penjuru bumi, semakin mengajarkan kutukan-kutukan kepada Bani Israel. Bahkan mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi nusul menjadi daging, setelah menjadi daging dia menjadi kutuk di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini jelas ajaran sibilisisis. Demikian dari saya sementara, silakan ditanggapi yang mau tanggapi, silakan direnungkan yang mau merenung, silakan. Boleh tanggapi Bang Zuma sedikit. Bang Tejo, Bang Rostrom dulu, Bang Rostrom. Saya itu kan sebenarnya kan orang awam, ndak terlalu pinter-pinter amat untuk membahasakan narasi-narasi yang seperti yang telah disampaikan itu. Cuma kalau kita nyimak dari keterangan Bang Zuma ini, memang sangat jelas sekali, namanya umat yang percaya, dia sangat pembela sekali apa yang dia yakini di situ. Tetapi pembelaan dari Bang Zuma sendiri itu, narasi-narasi seperti itu sudah dipatahkan atau sudah di-cut oleh keimanan Kristen sendiri pada abad yang ketiga. Karena apa? Di situ yang tadi mengatakan kutuk itu adalah lawan daripada berkat. Karena namanya kutuk itu dibahasakan daripada lawan berkat yang berasal berarti bukan dari Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ibrahim. Itu berasal dari Allah yang lain. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau kekristenan itu hidup di bawah kutuk, itu malah keterbalikan dari fakta yang ada. Karena fakta yang ada itu sampai saat ini, keimanan kekristenan itu bukan mengarahkan kepada jalan-jalan yang lawan daripada berkat tadi, yaitu kutuk. Mungkin mengerti maksud saya itu dalam bidang kutuk tadi.
Iya. Terima kasih. Bang Rostrom silakan Bang Rostrom. Apa Sebelum ngomong Bang apa? Zuma menjawab, saya mau menanyakan Pak Sutejo, ada ayatnya ya Pak Bang Sutejo yang terkait disampaikan Bang Zuma. Karena kalau Bang Zuma saya lihat, Bang Zuma betul-betul memakai teks ya. Iya, Bang Tertulis. Zuma memakai teks. Nah, tapi Bang dia, Bagus Sutejo tapi mungkin dia yang membatalkan melupakan itu apa suatu ya? teks yang terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang di situ mengatakan, jadikanlah suatu bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah, di situ dari ketiga doktrin atau ketiga keyakinan, yaitu Tritunggal tadi, itu sudah disepakati oleh keimanan Kristen yang ada di Katolik maupun di Protestan. Jadi di situ Indonesia juga itu mengarah kepada suatu doktrin yang Tritunggal tadi, yang sudah disepakati oleh semua bapak-bapak gereja yang diajarkan oleh para rasul. Sedangkan Bang Zuma sendiri cuma mengutip dari sebagian ayat-ayat yang di abad kedua, abad pertama. Nah, itu sudah abad ketiga itu sudah disempurnakan semua. Itu loh maksud saya. Sampai terjadi pada tahun ini, saat ini. Bang Rostrom. Saya sebagai Kristen nggak paham yang dimaksud ya. Nggak paham saya. Wah, Bang Kristen. Ya Bang, saya Katolik. Oh, Coba Bang saya Tejo. Protestan. Bang Saya Tejo. Protestan. Mulanya itu Bang Tejo saya bentar dulu Bang. Bang Tejo. Bang Tejo. Coba ke dapur, bikin kopi, ambil dedak sedikit campur, terus duduk manis nyimak minum kopi itu, ya, Bang Tejo ya. Oke. siap. Kembali kita sapa dulu. Ini ada yang baru naik, Bang Andika sama Bang Yola. Ini Kristen atau Muslim, Bang Andika sama Bang Yola? Monitor. Salam, saya Kristen. Ya, Bang Andika Kristen. Bang Yola Kristen atau Muslim, Bang Yola? Oke, tidak menanggapi. Bang Jip, monitor Bang Jip. Siap. Ini Bang Tejo ini kayak mana ini? Surti. Nah, lebih saya loh cuman menanggapi, tapi Iya, kan ya di udah sini kan minum kopi aja beda. kalau gitu, Bang Tejo ya, minum kopi aja. Coba Bang Rostrom dulu deh yang tanggapi, karena tadi Bang Rostrom mau ngomong, silakan Bang Rostrom. Enggak sih, kalau Bang Tejo kan lebih ke dogmatis ya, memang dia lebih ke sana. Mungkin dia nggak nyambung karena percakapan kita sudah sejak pagi tadi itu lebih ke Betul sekali. apa ya, sesuatu yang mendasari ya, fondasinya Ya. gitu. Oke, mumpung ada Bang Zuma, ini saya mau menanyakan tentang Al-Quran, boleh ya Bang ya? Silakan Bang Rostrom, silakan. Boleh. Ya, saya itu kebetulan menemukan surah ini nih ya, saya buka kamera aja. Ini menemukan surah ke-5 juz ke-6, ini Al-Maidah ya. Di sini dikatakan di ayat mulai 66 sampai 69 ya. Saya cukup terganggu juga ini dengan ini ya. Contohnya misalkan katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ayat 68 ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ayat ini, Bang. Berarti apakah ada message dari Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk juga mengajar kepada kaum Nasrani terkait dengan konsep-konsep yang kurang tepat gitu menurut Islam, begitu Bang? Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik.
Perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Satu, Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada Bani Israel. Dua, Injil rancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Mundur di data nomor 14, 15, 16 di surah Al-Maidah ini, di situ perintahnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang rasulku kepadamu yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi Taurat, Injil yang kalian sembunyikan. Lalu seruannya kemudian Allah meminta kepada mereka untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Jangan yang lain. Dengan datangnya Rasulku, maka ikutlah kepadanya. Maka ikutlah kepadanya. Jangan lagi kau menegakkan ajaran yang sudah tidak lagi murni, yang sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ahli kitab itu Waduh, cek tes 1 2 dicoba. Aduh, kena lagi akun Bang Zuma. Aduh, jangkrik. Coba kenapa kayak gini lama aja. Ya, sabar Bang Rostom ya, tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Kena tombak Bang Zuma. Aduh. Akun utama itu baru aktif loh, belum lama aktif. Alamak Jang. Bang Fandi. Ya, siap. Saya itu ini menyampaikan ini ya. Saya itu kalau ketemu Bang Jibril sama Bang Zuma, itu ujung-ujungnya membuat saya gelisah setelah turun dari Komal. Itu ya. Kenapa ya Bang Jibril ini ya sama Bang Zuma ini? Membikin turun itu gelisah gitu. Selalu begitu. Iya, coba sekali-sekali ikut polanya Bang Zuma, Bang Rostrum. Bang Rostrum turun, bikin kopi, campur dedak sedikit, 1-2 sendok, ya kan? Nah, seperti usulan saya tadi itu kan. Iya, seperti Bang Tejo tadi masukkan nggak kena ditumbak. Cuma kalau Bang Zuma itu terlalu pintar airnya. Iya. Makanya pakai dedak jadi sedikit. pelawak dia ini. Bang Jibril aja diam kena. Kalau gitu kayak gini aja layarnya, nggak usah kita besarin ya. Atau nggak apa-apa lah. Saya lanjut sedikit ya. Lanjut. Jadi saudara, sebelum Al-Quran datang, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengatakan apa? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Sebelum kita ada, sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada, pencipta langit dan bumi menerangkan, sungguh aku telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka dan aku berkata kepadanya, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Yakub, Bani Israel. Dan orang Kristen pun mengakui ayat ini. Keselamatan itu datangnya dari Bani Israel. Al-Quran menorehkan. Akan tetapi Allah menjelaskan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Akan tetapi karena mereka melanggar janji mereka, maka aku melaknat mereka. Aku jadikan hati mereka keras membatu. Kristen pun membenarkan ayat ini. Ketika Yesus mereka datang di tengah Bani Israel, saking kerasnya hati mereka, Yesusnya diupayakan untuk ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi berupaya untuk membunuhnya. Lalu kemudian
Ayat selanjutnya dalam surah Al-Maidah ini, Allah menerangkan setelah kejadian itu diberikan janji, kemudian mereka tolak janji itu, kemudian dibuat mereka itu hatinya keras membatu. Datang Nabi Muhammad, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab yang tadinya dijanji, yang diberikan janji, yang dipilih umat pilihan, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Rasulku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yakhrijuhum minas zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya kepada jalan yang lurus. Yesus berkata apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian tentang kebenaran, tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Ini fakta real kan? Masih banyak yang Yesus ingin ajarkan, bukan? Tapi Yesus pada saat itu mengatakan, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Belum. Lawang ajaran cuman 10 hukum Taurat aja kalian nggak sanggup, apalagi mau menerima perintah zakat, perintah haji, perintah ini, perintah itu. Belum sanggup kalian. Tapi ketika ia datang, maka dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, ayat ini adalah seruan Allah kepada Bani Israel yang umat pilihan tadi yang telah ingkar. Kalau Bani Israel aja dipanggil, apatah lagi kita yang bukan Bani Israel. Kan tadi janjinya, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Kan itu janjinya. Siapa yang mengaplikasikan itu? Siapa yang kemudian melaksanakan itu? Nabi Muhammad beserta dengan kaumnya sampai hari ini melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Karena pola penilaiannya adalah Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun. Di situ tidak melihat bangsa mana. Siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia akan diberkati. Artinya kalau dunia ini mau diberkati, ya harus penuh dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Abraham dong. Lalu siapa lagi kalau bukan umat Islam? Kan hanya umat Islam yang senantiasa 24 jam tak henti-henti lisannya melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Kristen ada melakukan itu? Tidak. Malah mengutuknya. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan berkurban hewan. Nabi Ibrahim mengajarkan bersunat kulub. Apakah umat Islam mengajarkan itu? Yes. Bagaimana dengan orang Kristen? Oh, benci. Benci sebenci-bencinya. Dikatakan satu Tuhan nggak terima. Kalau cuma satu Tuhan, Yesusnya nggak lolos. Jadi pensiun dini si Roh Kudus. Harus 3. Nanti baru diembel-embelin satu hakikat. Oh, manusia kok satu hakikat dengan pencipta? Burung merpati hakikat dengan pencipta. Kemudian perintahnya sunat kulub. Oh no, nggak ada, nggak gitu. Kami nggak mau melakukan itu. Benci kali dengan perintah gunting kulub itu. Benci sebenci-bencinya. Itulah Kristen. Tapi mengaku kami ini penerus daripada, kami ini juga adalah anak-anak Abraham. Ya kan? Ngaku mereka tuh anak-anak Abraham rohani katanya. Lalu kemudian diajarkan kurban hewan. Wah, ini yang paling dibenci. Oh, nggak ada lagi tuh korban hewan, nggak ada lagi. Yang sekarang itu adalah korban Tuhan. Tuhan yang turun untuk dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya adalah, mohon maaf, hanya iblis yang menghilangkan posisi hamba di hadapan Tuhan. Iblis tidak mau manusia menghambakan diri kepada Tuhan.
Dengan cara apa manusia menghambakan diri? Dengan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan cara apa iblis menghapuskan manusia untuk tidak menghambakan diri? Menghapuskan kemudian perintah-perintah Tuhan. Satu perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat ini. Iblis datang, wah itu bohong, dekati dong, makan dong. Justru kalau kau makan, kamu akan hidup kekal. Tuh pola setan. Ketika Yesus datang di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lantas mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Tapi apa kata si iblis Isis? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bukan hanya membatalkan hal yang terkecil, tapi seluruh tatanan runutan perintah Elohim kepada Nabi Musa itu telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya, iblis yang datang kepada Adam, bedanya dengan Paulus apa? Bedanya dengan Paulus apa kira-kira? Contoh nih, 1 menit terakhir. Contoh, bedanya Paulus dengan iblis ini apa? Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan kamu ini adalah anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ahli warisnya Elohim, ahli warisnya Allah. Galatia 4 nomor 7. Kamu sekarang nggak boleh lagi menghambakan diri. Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Kira-kira ini tipikal Paulus ini dengan setan. Itu bedanya apa kira-kira? Paulus mengajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini Paulus ini apa ini? Manusia apa sibilisis? Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua sudah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus ini maksudnya siapa sih? Kalau Kristus anak Maria, maka sifat yang didiami dalam dirinya oleh anak Maria adalah sifat seorang hamba, sifat seorang yang muslim, sifat seorang yang saleh, yang taat, runut, tunduk, berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Dia muslim. Berarti sifat ini yang harus muncul di dalam orang Kristen kalau mereka pengikut Kristus yang anak Maria. Karena anak Maria hidup selayaknya seorang muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kalau orang Kristen ini mensifati Kristus yang adalah Yesus, maka mustahile mereka ke gereja, mustahile menyembah Yesus, mustahile makan babi, mustahile ibadah minggu, mustahile percaya Paulus, mustahile tidak bersunat, mustahile percaya kepada 3 pribadi Tuhan. Karena sifat-sifat itu tidak didiami pada diri Yesus Kristus anak Maria. Tapi kalau Kristus yang lain, yaitu sibilisis, memang tepat kepada Kristen. Karena hanya iblislah yang kemudian yang mensifati ketidaktundukan kepada perintah Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian yang ingin menyamai Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian ingin serupa dengan Tuhan. Ingat, dengan Kristen diajarkan untuk menjadi anak Tuhan, maka dengan kata lain, kambing beranak kambing, sapi beranak sapi, manusia beranak manusia, malaikat beranak malaikat, setan beranak setan, maka Tuhan beranak Tuhan. Dengan kata lain, Kristen adalah kelompok yang ingin mengkudeta Tuhan dengan menganggap diri mereka masing-masing adalah Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan lagi. Inilah kesombongan yang lebih hebat daripada iblis. Makanya dikatakan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan non-Yahudi. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Itu fakta, itu real. Dan saya butuh orang Kristen membantah saya, tapi dengan dalil, bukan dengan ngomong-ngomong congor. Silakan. Boleh saya bertanya Bang Juma?
Bang Lintas Sumatera nggak ditanggapi, Bang Rostrom, Andika, Kebinirin, Sutejo. Saya baru masuk Om, baru masuk. Apa cerita saya nggak tahu. Sabar dulu satu-satu. Ini kan Kristen semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenang. Saya dulu ya. Saya ini. Satu-satu, woy, satu-satu. Siapa dulu nih? Bang Rostrom. Oke, silakan Bang Andika, silakan. Semua yang disampaikan semua itu salah semua gitu. Itu semua kebohongan dan pembodohan dan penyesatan. Al-Quran datang justru merusak semuanya. Ajaran Tuhan Yesus tentang kasih sebenarnya dirusak oleh Al-Quran, tentang banyak kejahatan, banyak. Bang, data Bang. Jangan angan-angan Bang Andika, data, jangan angan-angan. Yesus dalam Al-Quran tidak sama dengan Yesus dalam Injil. Ya Bang, pakai data Bang, jangan angan-angan. Sebentar dulu. Yesus dalam Al-Quran itu Enggak berlaku kalau angan-angan di sini Bang, enggak berlaku. Ngomong cuap-cuap Muhammad kayak dari gitu nggak berlaku. Injil palsu. Makanya Yesus dalam Al-Quran itu Yesus tidak mati di salib. Silakan data Bang, silakan. Ya. Nah, itu semua Yesus tidak mati di salib misalnya. Itu semua kebohongan, pembodohan, dan betul-betul penyesatan oleh Al-Quran, oleh Muhammad. Karena Yesus di salib itu muncul pada abad ketiga, dimulai dari oleh Basilides, kemudian ditulis oleh para penulis Injil palsu, kemudian diambil oleh Muhammad. Nah, itu kan disebabkan sampai sejarah Arab dan diambil Datanya Bang. Data apanya? Kalau kamu Google aja itu, Yesus di salib itu muncul pada abad ketiga oleh Basilides. Itu bisa di Google itu. Kemudian para penulis Injil palsu. Izinkan beliau bicara. Silakan Bang. Nanti saya bantah. Silakan. Ya, sebentar. Injil Yudas semuanya membuat itu menyebarkan ke seluruh dunia termasuk ke Jazirah Arab. Kemudian diketahui oleh Muhammad masuk dalam Al-Quran. Ini sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa kepalsuan semua ajaran Muhammad itu artinya dia tidak mengambil dari Injil yang asli. Dalam Injil yang asli yang kami pakai, Yesus yang asli itu mati di salib sebagai manusia ya. Dan dia bangkit dan naik ke surga. Sementara Yesus yang palsu itu, yang kemudian diambil oleh Muhammad dalam Al-Quran itu tidak mati di salib, diserupakan oleh seseorang. Ini satu hal yang sangat penting buat kekristenan, dan ini suatu kebohongan dan penyesatan yang sama sekali tidak punya fakta sejarah. Misalnya tentang Yesus mati salib ini kan bukan satu orang yang melihat, semua banyak orang yang melihat. Banyak buktinya, dan ini ditulis oleh para penulis Rasul Yesus sendiri gitu kan, misalnya Rasul Yohanes, Matius, mereka menulis tentang itu dan mereka adalah fakta saksi sejarah melihat langsung kisah itu. Lalu kemudian setelah 7 abad kemudian Al-Quran membuat kisah yang berbeda yang diambil dari Injil palsu itu. Itu betul satu kebohongan yang seharusnya itu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu palsu gitu. Atau misalnya selesai. Misalnya tentang surga misalnya. Tentang surga misalnya kan. Jangan terlalu jauh kemana-mana Bang. Jangan terlalu jauh. Karena banyak sekali. Misalnya tentang surga misalnya, itu perbedaan ya. Jadi tadi kan Suwani kan mengklaim bahwa Al-Quran sebagai pelengkap gitu kan. Berarti melengkapi sebelumnya gitu. Tapi ini justru bertentangan. Tidak hanya dengan Kristiani tapi juga dengan Yahudi juga berbeda. Kisah-kisah Abraham juga berbeda. Kisah Musa berbeda, kisah Nabi Nuh juga berbeda, semuanya berbeda, ada perbedaan walaupun tidak begitu tidak semuanya, tapi ada juga banyak sekali yang berbeda tentang kisah itu. Dan itu semua membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran bukanlah melengkapi tapi justru merusak semuanya gitu. Makanya sampai saat ini orang Israel tidak pernah mengakui Al-Quran, tidak pernah mengakui Muhammad, tidak pernah mengakui Allah. Oke Bang, ditanggapi. Allah sama ya. Sebentar. Lama kali. Semakin lama juga. Dan satu kesalahan sejarah yang sangat-sangat fatal dalam Al-Quran juga, misalnya banyak sekali kesalahan sejarahnya, tapi yang paling saya ingin fokus kepada Yesus saja tentang Maria ibu Yesus. Dikatakan bahwa Al-Quran bahwa Maria ibu Yesus adalah saudara perempuan Harun. Itu suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal gitu. Itu tidak bisa terima lagi itu. Dan itu sebenarnya hal-hal itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukanlah wahyu Tuhan tapi buatan Muhammad, dan mengambil ajaran-ajaran surat pada saat itu, tapi dia tidak mengambil dari yang aslinya, digabungkan dengan mitos-mitos. Bahkan yang paling fatal adalah, tragis adalah ketika Al-Quran mengambil ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran tentang amal kebajikan. Ini kan dari Muhammad dari agama Zoroaster. Tidak terlalu banyak fitnahan yang Anda tidak bisa buktikan. Bukan fitnah, tapi ini fakta. Saya sebagai moderator, sebagai host. Kok jangan gini kan, tadi semuanya ngomongnya banyak. Sebelum saya tanggapi, saya mau tanya Saudara Andika ini.
Anda bisa baca Quran? Saya tidak perlu baca Quran, saya tidak percaya Al-Quran. Oh ya. Oke. Nah itu tidak harus gitu loh, kan sekarang ini kan Iya. orang bisa, saya baca Al-Quran absolut dalam bahasa Indonesia absolut. Tapi kan, Iya. Udah nggak ketahuan masalah. kelas Anda. Iya. Itu senjata kalian itu seperti itu kan, kalian dibodohi oleh orang. Saya boleh tanggapi tadi? Silakan tanggapi, nggak Kita masalah. nggak berantem Silakan. di sini, Bang. Kita lagi nggak berantem. Justru saya nggak berantem, saya cuma Iya, menanggapi saja. tapi Karena saya melihat Anda kayak separuh pembohongan, laki, separuh perempuan Anda berbicara di sini. kebohongan sih. Enggak Semua kayak ini harus gitu. dibantai Orang-orang gitu loh. yang berpendidikan itu nggak kayak gitu. Kalau Loh, diskusi kayak ilmiah gimana? itu Kayak gimana? Anda curhat. Ini orang lagi memberikan Surat data, gimana? Anda Saya bisa curhat. buktikan. Oke, misalnya kita fokus pada Sebentar Bang Andika. Saya izin. dulu, saya Ya tanggapi izin dulu dulu. dong. Sebelum ditanggapi Bang Zuma, kita kasih tepuk tangan untuk angan-angannya tadi dulu biar Iya. enggak itu karena oke, saya Diam buktikan dulu, ya. saudara Andika. Oke, begini. Iya, tenangkan hati Anda dulu. Kita tanggapi satu-satu ya. Masih ada waktu kok, masih banyak sampai 10 tahun kita diskusi. Karena begini, karena mungkin terlalu panjang tadi ya, akhirnya kita fokus dulu kepada kematian dan ketidakmatian Yesus. Oke, baik. Injil mengatakan bahwa jelas-jelas Oke, saya sudah nangkap itu, Bang. Saya pikir Anda harus menjelaskan. Oke, pertanyaan saya pertama adalah apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah sama dengan Isa? Yang datang kepada Bani Israel itu cuma satu manusia saja. Orang Israel menyebutnya Yosua, dalam bahasa Aram mereka memanggilnya Isa. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengatakan bahwa Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama? Anda nggak bisa memaksa saya dong, karena kitab Anda kan bukan firman Tuhan, hanya wartawan yang nulis. Karena kamu harus menjadi percaya saya dulu, karena ini kan kita TikTok sekarang begini. Oh, tidak bisa saya mengakui bahwa Yesus Isa itu sama, nggak bisa dong. Kenapa? Karena Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Ya dong, Pak bisa sekarang itu. Jadi jangan Anda maksa saya. Sekarang mungkin saudara Andika, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda dulu, Bang. Tenang dulu. Yesus yang Anda aduh, gimana dong? Gimana kita mau diskusi kalau kayak gini, Saudara? Tenangkan diri Anda dulu. Nanti setelah tenangkan dulu diri Anda, ya. Orang-orang Yahudi dalam tekanan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani tidaklah mungkin dalam tataran mereka dijajah, begitu anaknya lahir, dia menamakan nama anak mereka dengan nama penjajah. Itu dulu. Gak mungkin itu mereka pakai. Itu pendapat kamu. Tidak mungkin. Itu fakta, itu real. Kamu buktikan kepada Yesus saya, hari ini kalau datang hadir di tengah-tengah kita, saya mau manggilnya Isa, kamu mau manggilnya Yesus, dia malah berpalingnya ke saya, bukan ke Anda. Karena orangnya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mampus. Masih mau kau datang besok? Belum layak Anda menghadapi data. Kalau angan-angan itu tempatnya di gereja, tempatnya kibinirin, bukan di sini. Kalau di gereja Anda boleh mau ngapapun, biji peler Anda lantik jadi Tuhan pun kalau di gereja itu bisa jadi diterima. Yang penting Anda itu mahir berbicara, mahir nipu. Di sini data yang berbicara, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus yang mati dengan Yesus yang tidak mati, loh, khotbah Petrus yang Anda baca, dalami dalil kitab Anda. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalibkan adalah yang diserupakan bagi mereka. Itu jelas tertulis akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan Al-Quran saya tuh? Lantas Anda mengatakan Al-Quran saya meniru, mengambil, mencomot dari Injil-Injil palsu. Hei, Nabiku Muhammad tidak bisa membaca bahasa Yunani, tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa membaca bahasa Inggris. Jadi jangan kau menuduh sembarangan seperti itu. Tidak ada sejarah Nabi Muhammad melakukan penelitian habis itu nyusun Al-Quran. Gak ada. Mau sejarah internal Islam atau sejarah dari pembenci-pembenci Islam, tidak akan pernah Anda mendapatkan satu literasi atau satu bait kata yang mengatakan bahwa Nabiku Muhammad melakukan penyelidikan untuk menyusun Al-Quran. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau menuduh itu jangan serampangan, jangan mentah-mentah makan B2 jadi Anda itu membabi buta. Jangan. Saya terangkan kepada saudara, nanti habis ini Anda naik.
Anda boleh bicara sampai mulut Anda robek berbohong di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ini khotbah Petrus. Petrus iki siapa? Petrus ini adalah pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dialah yang kemudian mengambil tongkat perpanjangan tangan cerita kenabiannya, kerasulannya. Apa katanya dalam khotbahnya? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dia tahu. Tetapi Daud, dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Daud yang adalah nabi, Tuhan Allah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Allah berjanji dengan sumpah kepada Daud bahwa Allah akan mengangkat dan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Daud telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud berkata, dia Mesias tidak ditinggal di dunia orang mati. Tidak mengalami kematian. Dia tidak masuk ke kubur, tidak ditinggal di dunia orang mati. Dan bahwa dia Mesias tersebut, dagingnya tidak mengalami kebinasaan, bahwasanya dagingnya tidak mengalami maut. Lalu dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan hal itu kami semua adalah saksi. Ingat, dibangkitkan oleh Allah, artinya dinaikkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan rohnya kemudian, dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang lagi, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di alam kubur. Dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah, bukan dinaikkan oleh tentara Romawi, tapi tangan kanan Allah. Selesai. Itu nubuatan Daud terhadap tuannya yang bernama Al-Masih atau Kristus dalam pandangan kalian. Tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam orang mati, dan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan benar bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, ini berbeda oknum. Yesus Kristus yang tadi, yang dinubuatkan tadi, tidak mengalami kematian, tidak mengalami pembusukan, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan sudah nyata di depan mereka, ada yang dibunuh, ada yang disalibkan, ada yang dimasukkan dalam kubur, ada yang dinaikkan kemudian oleh tentara Romawi. Itu sudah nyata. Maka yang disalib ini, kata Petrus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hayo. Ingat, Lukas 2 nomor 11, Kristus sejak lahir sudah Kristus. Ini disalib dulu. Bagi angkatan jahat, apa yang mereka salib ini telah dijadikan Kristus untuk mereka. Ini khotbah Petrus. Berarti ada dua oknum, ada yang disalib, ada yang tidak disalib, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh, ada yang binasa jasadnya, ada yang tidak binasa, ada yang ditinggal di alam kubur, ada yang tidak ditinggal di alam kubur, ada yang ditinggikan tentara Romawi, ada yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Dua oknum yang berbeda, ada yang Kristus sejak lahir, ada yang Kristus setelah disalib. Yang Kristus setelah disalib inilah yang dinubuatkan kemudian untuk Kristen yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Petrus di data nomor 40-nya mengatakan apa? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh. Jadi Petrus tidak main-main. Dan
Petrus mengecam mereka dan menasihati mereka dengan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu jelas. Ada yang disalib buat angkatan jahat. Ada yang tidak disalib yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada pada angkatan jahat. Ingat Matius 12? Orang-orang Farisi yang adalah angkatan jahat ini minta satu tanda, namun tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung tanda tanya besar. Siapa anak manusia ini? Juga akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang percaya akan kebangkitan hari ketiga? Angkatan jahat. Makanya untuk angkatan jahat yang mereka salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Kristus, menjadi sembahan bagi angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Maka Kristen adalah kelompok dari angkatan jahat yang menunggu-nunggu kebangkitan hari ketiga. Sedangkan murid Yesus, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunggu kebangkitan hari ketiga. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Bahkan mereka sang murid pilihan tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mereka telah mendengarkan itu, tetapi mereka tidak percaya, malah menganggap berita itu adalah berita bohong. Meskipun demikian, pagi-pagi sekali Petrus berjalan ke kuburan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia masuk, Petrus tidak menemukan ada mayat. Yang Petrus temukan hanya kain kafan. Lantas berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa demikian? Karena Petrus tidak mendapatkan tanda Yunus. Dia tidak memperoleh, hei Petrus, ya paman, ini tanda untukmu ya. Apa itu? Aku akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan tanda itu. Yang mendapatkan tanda kebangkitan hari ketiga hanya orang Farisi dan angkatan jahat. Itulah kalian yang dinubuatkan Yesus, yang mana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kalian wahai Bani Israel kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Namanya adalah Aliteng, Kristen. Itulah kalian. Demikian. Silakan dinaikkan tadi kalau dia masih ada di bawah, tapi jangan kayak kerasukan roh jahat. Naik, silakan. Ya. Sedikit ya Bang Juma. Ini penjelasan Bang Juma ini mantap sekali ya. Mantap sekali penjelasan Bang Juma. Cuman saya mau mengoreksi sedikit saja. Ini sedikit sebentar ya Bang Andika. Sebentar ya. 2 menit aja dulu. Ya. Jadi begini ya. Bang Juma ini penjelasannya sih mantap, betul-betul mantap. Dan ini semua persepsi Bang Juma ya, persepsinya begitu. Jadi saya cuma mau mengoreksi satu hal, karena Bang Juma di sini lupa. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada Zakaria, ada Yahya, dan ada Iso. Jadi kalau Zakaria ini, Yahya ini, kalau kita tinjau di dalam bahasa Ibrani, Yahya itu namanya sebenarnya Johanan ya. Kalau Zakaria ya tetap Zakaria sebenarnya di dalam Ibrani. Jadi apa sih arti Zakaria itu? Arti Zakaria ini ada 2 suku kata di sini. Zahar dan Yah. Artinya Yahweh mengingatkan. Yang saya koreksi di sini sedikit. Tadi kata Bang Juma ini Petrus Allah gitu. Jadi sebenarnya ketika ada penggunaan nama Zakaria, Yahya yang dalam Yohanan yang artinya Yohanan itu ada dari 2 kata ya, Yah dan Kanan, yang artinya Yahweh menganugerahkan. Jadi di sini dari nama-nama yang ada di dalam Al-Quran sendiri itu semua merujuk kepada Yahweh sendiri. Di situ yang Juma lupakan begitu. Jadi dari narasi-narasinya tadi, dari sini, dari dasar saja dia sudah salah. Sebenarnya ini penjelasan tadi sudah salah semua. Tapi begitulah persepsi Juma ya. Nggak apa-apa. Karena namanya juga berpikir itu kan kadang salah. Jadi dari persepsi saudara Juma ini kan semuanya banyak yang salah jadinya nih. Karena dari dasar dia nggak tahu. Zakaria, Yahya, bahkan Isa sendiri itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani artinya kan apa ya?
Yesua itu kan sama dengan Yesua. Apa sih arti Yesua itu? Yesua itu keselamatan dari Yahweh. Jadi di sini Juma ini sudah salah kaprah ketika menempatkan bahwa Tuhan-Tuhannya Petrus tadi menunjukkan Allah begitu. Salah. Saudara Juma ini sudah salah dari situ. Jadi dari dasar saja dia sudah salah, maka penjelasan yang begitu panjang tadi salah sudah jadinya. Begitu aja, tanggapan saya begitu aja. Terima kasih Juma. Anda sudah salah kaprah sedikit. Saya tanggapi dulu. Betul, setuju. Sebentar. Tunggu, Andika, nanti turun lagi Anda. Jangan dulu, ya. Jadi gini, saudara. Islam itu bukan agama independen. Islam itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad. Tapi ajaran Islam itu sudah ada. Sejak alam semesta ini belum dicipta, Islam itu sudah dirancang sebagai damai sejahtera. Jangan terlalu jauh, Zakaria, Yahya, Iso. Jangan. Al-Quran menarasikan Ismail. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Yishmael, dua kata, mendengarkan. Elohim, Tuhan mendengarkan. Apakah Al-Quran merubah? Tidak. Karena yang berfirman kepada Bani Israel adalah yang berfirman kepada Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi. Yang salah itu yang berfirman kepada Paulus. Itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes kan memang nggak ada firman di situ, hanya hasil penyelidikan. Tapi kalau Paulus itu mendapatkan pengajaran dari Kristus. Kristus yang mana nih? Kristus yang dinubuatkan Yesus. Bila ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia alias penjara, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jadi surat-surat Paulus itu berasal dari Kristus. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang datang lebih dulu kepada para nabi. Makanya tadi disebutkan di dalam Al-Quran ketika saya menjelaskan tentang pertanyaan saudara Restrom, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan Allah memilih mereka sebelum mereka ini ingkar kepadanya. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan mengangkat 12 suku di antara mereka, dan Allah berfirman kepadanya, inni ma'akum. Orang Yahudi ada enggak yang menolak kalau Tuhan kami itu sama? Enggak ada yang menolak. Karena memang Tuhan kami sama-sama, laisa kamitslihi syai'. Tuhan kami itu satu. Cuma di kalangan Yahudi ada yang membuat Tuhan-Tuhanan. Tetapi Tuhan yang datang kepada mereka yang mengajarkan Torah, mengajarkan Injil, mengajarkan Zabur, itu adalah Tuhan yang satu. Tadi di dalam lebih utama, saya menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan kepada keturunannya agar kemudian mereka berserah diri hanya kepada pencipta Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya sudah jelaskan tadi lebih awal. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalian Kristen ini yang penyembah Kristus aja yang nongol di tengah-tengah menolak itu. Sementara kami dan Yahudi tak pernah kami ribut tentang Tuhan. Tidak pernah. Yang diributkan hanya tanah perjanjian. Sama-sama ahli waris. Keturunan Ishak ahli waris, keturunan Ismail ahli waris. Berarti Tuhan kami sama. Hanya saja ada di antara mereka yang ingkar. Begitu juga di Islam ada di antara kami yang ingkar. Tetapi Tuhan yang datang itu cuma satu. Rabbus samawati wal ardh laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Dia yang maha adil, dia yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan kami sama, kami Tuhannya. Yang beda itu kamu, Tuhanmu itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang asli bertuhan kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga, yang disembah oleh umat Israel juga. Hanya Kristen yang berbeda, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur sebagai duplikat yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan dijelaskan khotbah Petrus, dia yang mereka bunuh telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka sang angkatan jahat ini.
Itu saudara, jadi nggak usah terlalu jauh. Zakaria, Ismail aja, Ismail. Ingat ya saudara, ingat ya. Ibrahim, Abraham itu memiliki keturunannya memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Terlalu Arab, dan panjang, Arab. terlalu panjang tapi nggak ada isinya gitu loh. Bisa Berarti nggak otakmu nggak berfungsi berarti. Kan ngomong Otakmu nggak berfungsi berarti kalau kau katakan Ngomongnya nggak ada banyak- isinya. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau nggak ada isinya. Karena saya semua jelaskan masalahnya. berdasarkan data. Gitu Udah loh. jangan ganggu sebelum saya sepak bokongmu ke gereja. Jangan ganggu. Begitu saudara. Jadi Abraham memiliki keturunan. Keturunannya memiliki 3 bahasa serumpun yang tidak bisa Anda campur adukan dengan bahasa Yunani Anda itu. Gak bisa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani dan juga bahasa Arab itu bahasa serumpun, bahasa keturunan Abraham yang kalian tidak punya hak untuk mengganggu gugat mereka. Mereka adalah sebangsa, setanah air, seayah, seibu. Tidak boleh Anda ganggu. Kristen penumpang gelap. Kalau kami bukan Bani Israel, tapi di tengah-tengah Bani Ismail muncul seorang tokoh yang diutus oleh Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, yang diminta untuk kepadanya oleh keturunan Nabi Abraham dunia yang ada akan mendapatkan berkat. Dan itu hanya dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Kenapa? Karena dari keturunan Ishak itu tidak lagi sampai kepada turun melewati Yesus, hanya sampai kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa hanya ada muncul Isa palsu. Isa palsu inilah yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikut. Itu Isa palsu itu Al-Masih palsu. Karena Al-Masih yang sah, Kristus yang sah, Matius 15 mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel. Yang untuk seluruh bangsa itu adalah Kristus palsu yang kalian sembah. Pelajari itu lebih baik daripada Anda congor, nggak ngerti, nggak menentu. Silakan. Ya. Ini kan makanya memahami suatu kitab suci sih harus dari dasar ya. Kalau dasarnya salah ya ujung-ujungnya juga salah. Jadi kalau Anda berbicara lagi Ismail itu kan berasal dari kata Yismael ya, Yismael. Jadi Yismael itu apa sih artinya kan gitu. Jadi Ismail itu kan Elohim mendengar. El di situ juga tidak mengacu pada kata Allah. Jadi kalau Anda mengatakan itu mengacu pada kata Allah, berarti itu orang Arab gitu. Berarti bukan Ismail yang keturunan dari Abraham sendiri. Kalau Anda mengatakan itu adalah keturunan dari Abraham, maka Ismail itu adalah Elohim yang mendengar, atau dengan kata lain itu kan kata Tuhan dari Ibrani kuno begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nabi-nabi sebelumnya itu semua tidak ada mengacu kepada Allah, semua mengacu kepada Tuhannya orang Yahudi, yaitu siapa? Yahweh maupun Elohim. Karena kan tidak mungkin disebut Allah itu Elohim kan? Begitu. Jadi kalau Anda bernarasi panjang lebar tapi Anda tidak memahami dasar ini, maka semua narasi Anda jadi kosong, Bang Juma. Begitu. Jadi harap untuk lebih berpikir lagi sebelum berbicara, harap lebih teliti lagi dalam melihat sebuah data gitu. Jadi Anda di sini bernarasi panjang kan capek, tapi isinya sebenarnya kosong gitu loh, Bang. Oke, saya mau tanya, Anda terlalu sombong berbicara. Apa hubungannya Elohim Yotevave dengan Theos? Silakan Anda jawab. Oke, saya jawab ya. Silakan. Anda jabarkan kepada saya secara linguistik. Yotevave kenapa di Kristen berubah menjadi Theos? Silakan secara linguistik ya. Histori bahasa yang Anda harus jelaskan kepada saya. Karena Anda terlalu sombong, terlalu ponga untuk menjelaskan itu kepada saya, sesuatu yang hanya dasarnya kebencian dan penolakan saja. Silakan Anda tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menyambung-nyambungkan Yod, He, Vav, He, Elohim dengan Theos milik Kristen. Silakan. Oke. Itu dah. Itu ya Bang. Kalau saya kan pendiskusi di sini, saya nggak mau mutar ke sana, mutar kemari ya. Jadi sebenarnya kalau iya sebentar, ini saya mau ngomong Bang Juma, sebentar. Saya ngomong ya. Jadi secara linguistik tidak ada hubungan langsung antara YHWH dan
Ya stop bang, clear itu, jangan diterusin nanti tersesat abang. Iya, nggak usah lagi. Apalagi buat apa lagi kamu teruskan? Ternyata Kristen menuhankan Theos, orang Yahudi menuhankan Yotepape, nggak ada Kalau secara hubungannya. linguistik ya nggak ada karena bahasanya kan berbeda, Iya, bro. berarti dengan demikian, kalau Anda menolak Al-Quran yang jelas-jelas berasal dari keturunan Yishmael, apalagi Bible, kan tak ada hubungannya orang Yunani dengan. Kan ada pertanyaan lanjutannya itu, Bang Juma. Ya silakan Anda uraikan dulu dasarnya dulu. Anda mengatakan harus kembali kepada dasar kan? Anda kalau salah dasarnya maka salah semuanya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya secara histori linguistik apa hubungannya Yotepape dengan Theos. Silakan. Oke. Jadi begini, kalau dulu kan orang menyebutnya Elohim, tiba-tiba kok berubah jadi jadi Theos ya. Jadi kalau di masa kehidupan Yesus, di situ kan penjajahan zaman Yahudi Romawi ya. Jadi zaman Romawi itu yang digunakan bahasa apa ya? Bahasa Bahasa daripada Yunani. Jadi itu kenapa berubah jadi Theos ya? Karena itu. Jadi hubungannya bersifat konseptual dan teologis, bukan linguistik. Jadi Theos adalah kata Yunani yang ini digunakan untuk merujuk pada identitas ilahi ya. Jadi kenapa itu disamakan dengan YHWH? Jadi YHWH pada orang Yahudi itu kan menyebut juga dengan Tuhan begitu. Itu sama kata umum untuk menyebut Tuhan, cuma lain bahasa begitu. Tapi kalau bersera abangku ini, bersera saudara. Makanya saya selalu memanggil saudara ini panggilan Kibinirin. Theos bagi pemilik bahasa apa? Theos bagi pemilik bahasa apa? Dewa. Tuhan. Mana ada kayak gitu? Tuhan dalam bahasa Yunani akontas, bukan Theos. Akontas itu Tuhan, God. Sedangkan kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa mereka. Nah sekarang apakah Yotepape itu dewa? Itu sama Bang, ketika Anda berbicara bahasa Arab, Elaha itu diterjemahkan ke dewa. Elaha itu dewa loh. Sudah. Mungkin ada dari yang lain. Sudah saudara Kebinirin, daripada Anda malu gitu ya. Ya, silakan. Lagi. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Ditanggapi dulu Bang Juma baru sadar lah kalau diskusi sama orang sombong sekaligus plus gila kepala. Enggak Bang Andi, mudah-mudahan hidayah. Saya kan bilang sebenarnya saya ini kan pendiskusi yang jujur gitu loh Bang. Iya jujur. Jujur tapi jangan sombong Bang. Iya, silakan. Yang lain. Bang Rostrom mungkin tadi mau ngomong. Silakan Bang Rostrom. Iya, saya cuma mengingatkan betul itu kalau Bang Zuma sebenarnya dari awal itu Bang Zuma bukan bernarasi tanpa data ya, karena Bang Zuma selalu mengutip dari teks yang ada. Nah, sedangkan jawaban dari yang lain tadi yang diturunkan juga itu menjawabnya secara dogmatis. Dia tidak pernah justru malah secara sentimen negatif ya. Seperti itu kalau saya. Terus kemudian Bang Zuma meminta untuk menjelaskan secara linguistik, historical, justru Bang Kebenaran nggak bisa. Nah kalau Bang Kebenaran bisa menjelaskan itu, mestinya bisa membantah Bang Zuma. Itu maksud saya. Terima kasih. Saya karena kan dari awal narasi Bang Zuma sudah salah mengganti kata Allah itu dengan Elohim itu dengan Allah. Sementara kan saya terangkan tadi Zakaria itu apa maknanya, Yahya kan itu kan Yohanan di dalam bahasa Ibrani, maknanya apa begitu. Jadi Isa itu kalau kita tinjau dalam bahasa Ibrani namanya kan Yesua tuh. Yesua apa artinya? Keselamatan dari Yahweh. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari Yahweh menjadi Allah begitu teman-teman. Ini dasar loh, dasar sekali. Jadi kalau kita melupakan dasar ini maka ke belakangnya semua akan jadi ngawur. Begitu juga ketika Yahweh berubah menjadi Theos. Ayo. Saya katakan tadi, ini kan kata Theos sebenarnya sebelum perjanjian baru sudah ada ya kata Theos ya. Iya begitu juga kata Allah. Kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu datang. Orang-orang Quraisy memanggil pencipta langit dan bumi itu dengan panggilan Allah. Makanya kakeknya bernama Abdullah. Kenapa bisa demikian? Karena itu sudah menjadi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi.
Begitu saudara, Anda tidak bisa memisahkan secara darah, secara silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Abraham. Anda nggak bisa patahkan itu. Sedangkan Kristen, siapa yang mendirikan Kristen ini? Paulus. Coba, siapa nama bapaknya? Lukas, siapa nama bapaknya? Matius, siapa nama bapaknya? Markus, siapa nama bapaknya? Penulis Yohanes, siapa nama bapaknya? Petrus, siapa nama bapaknya? Bisa Anda uraikan? Nggak bisa. Jadi cuman sentimen ajanya yang Anda dasari dalam berdiskusi. Bukan kayak begitu saudara. Anda lihat kitab Talmud, Anda lihat kitab Tanak, Anda lihat targum-targum orang Yahudi ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yotevave mereka terjemahkan, alih bahasakan dengan Allah. Itu loh. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yotevave dalam bahasa Yunani, larinya ke Theos. Apa hubungannya coba kira-kira? Sedangkan Ibrahim punya anak. Anda nggak bisa lupakan itu. Anaknya Ismail, anaknya Ishak. Tadi kejadian 22 nomor 18 itu loh. Sudah jelas sekali bahwa oleh keturunan mula dunia, bumi ini akan penuh dengan berkat. Keturunan yang mana? Kalau dari Kristen, coba benang merahnya. Siapa yang di Kristen yang diklaim? Yesus misalnya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada. Ada yang bisa menjelaskan hubungannya secara benang merah? Ada. Tidak ada saudara. Cuman Paulus dari suku Benyamin. Anda tahu tidak betapa ngerinya Yakub ketika menubuatkan Benyamin? Anda tahu nggak? Di Kejadian 49. Anda runut mulai dari data 1 sampai ke bawah data 27-nya. Begitu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya, sini semua anak-anakku 12. Mari, aku akan menubuatkan tentang cerita-cerita apa yang akan kalian alami keturunanmu ke depan. Diceritakan Natalil, diceritakan Nat, diceritakan Yusuf, diceritakan kemudian siapa? Yehuda, diceritakan, semuanya diceritakan. Tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, nanti lakumu seperti serigala. Mencuri, merampas, lalu pada sore harinya kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Benyamin berlaku seperti serigala. Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan serigala. Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala alias Benyamin. Ngeri itu. Paulus mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa yang diambilnya? Taurat. Taurat itu diambil, dinarasikan Taurat itu. Taurat itu telah digenapi, Taurat itu adalah sampah, Taurat itu tidak berguna, Taurat itu begini dan begono. Dijual kepada non-Yahudi. Itu namanya merampas dan membagi-bagikan hasil rampasannya kepada non-Yahudi. Lahirlah Kristen, agama yang dihasilkan dari serigala, yang mencuri hukum yang datang kepada Bani Israel, lalu diambil, dijadikan sebagai sampah bagi mereka, hanya untuk melancarkan penuhanan konsep kepercayaan, keyakinan nenek moyang mereka itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Paham sampai situ? Makanya kalian masih ada Natal, ada Tahun Baru, ada Sinterklas, ada ini, anak ini, dan seterusnya. Kenapa berasa seperti itu? Karena sejatinya yang kalian anut itu adalah ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, yang menjadi sinkretisme pernikahan antara ajaran Tauhid dengan ajaran Trinitas. Digabungkan, lahirlah Kristen, yang mana konsepnya itu tidak berdasarkan atas pewahyuan, tapi berdasarkan dari hasil buku-buku yang mereka ambil, yang disesuaikan dengan konsep pesanan kekaisaran Romawi. Paham ente? Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Injil Thomas itu palsu, Injil Andreas palsu, Injil Barnabas palsu, Injil Filipus palsu? Kenapa? Apa dasar penilaiannya? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan ini palsu, ini asli? Siapa? Yesus kagak? Lalu siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini siapa? Orang Roma. Berarti mereka menerima Injil yang berkesesuaian dengan budaya lokal Romawi Yunani. Sampai sini paham? Jadi nggak ada hubungannya Yesus itu dengan orang Kristen. Tapi kalau Kristus yang palsu, itu berhubungan dengan angkatan jahat. Yang menyalib Yesus, itu angkatan jahat. Yang diberi tanda angkatan jahat itu orang Farisi. Orang Farisi inilah yang kemudian menyeberang, meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Jadilah Katolik Kristen pertama kali.
Angkatan jahat yang mengajarkan itu. Bukan Yesus yang mengajarkan anak Maria, bukan. Kalau anak Maria berpesan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan Israel. Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, apa kata Tuhan? Sepertiga aku bunuh, sepertiga dimakan makanan buah, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi dombaku di luar daripada kandang. Aule itu kandang Yerusalem. Masih ada lagi di luar. Siapa mereka ini yang di luar? Domba-dombaku yang ada di luar ini. Bani Yakub yang sudah dihamburkan Tuhan sepertiga dari yang Tuhan bunuh, yang Tuhan lenyapkan, yang Tuhan matikan karena penyakit. Itu. Jadi sepertiga ini adalah domba yang Yesus minta kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Jadikan mereka, untuk pergi ke domba-domba yang sesat ini. Matius 15, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau jangan ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Indonesia, ya ke sana. Dombanya ada di Jepang, ke sana. Dombanya ada di Afrika, ya ke sana. Tapi hanya untuk Yakub punya anak. Bukan kepada kita orang Indonesia ini, yang asli orang Indonesia, bukan. Dia hanya mencari Bani Yakub yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi turunannya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda berbicara dasarnya dulu. Anda kalau berbicara mengenai dasar, berarti Anda harus kembali ke bahasa Yunani. Sudahkah Anda bisa baca bahasa Yunani? Sudahkah Anda bisa membaca bahasa Ibrani? Kalau berbicara dasar, gitu saudara. Jangan mulut besar, tapi tong kosong. Begitu kawan, terima kasih. Dilanjut sahabat, saya ibadah dulu sejenak 10 sampai 15 menit. Silakan. Siap Bang Usama. Bang Rostrom, monitor Bang Rostrom. Tanggapannya dong Bang Rostrom. Akademisi, kita perlu tanggapan akademisi nih. Silakan Bang Rostrom. Sudah cukup jelas. Saya memberi waktu ke teman-teman Kristen saya yang lain. Saya cukup clear dengan penjelasan ini. Nanti tiganya turun nanti Bang Wandi. Nggak ada kesempatan. Enggak apa-apa Bang Rostrom, enggak apa-apa. Di ini aja, isi aja dulu sedikit Bang Rostrom, biar teman-teman Kristen juga bisa tercerahkan yang di sini. Enggak sih, tadi kalau kita mengulang dari tadi pagi ya, pembahasan tadi pagi yang cukup sangat ilmiah dari sumber Bible itu bagaimana, penulisan oleh Paulus itu bagaimana. Sebenarnya pergeseran bahasa ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Karena apa? Dari buku-buku yang tadi sudah saya buka itu juga, dari Lai juga mengatakan bahwa Paulus menyusun ulang semuanya itu, dan itu diakui gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan itu asal. Datanya dong Bang Rostrom, datanya. Mungkin yang teman-teman Kristen yang lain ini belum lihat datanya dong. Ini saya bergeser lokasi Bang, bergeser lokasi. Oh, jadi gitu, nanti kalau balik tadi. Nah, mungkin abang-abangku, teman-temanku Kristen ini tadi nggak menyimak, jadi naiknya di tengah-tengah gitu. Padahal sudah kita tunjukkan dan ada beberapa yang memang itu ya diakui gitu, termasuk penggunaan bahasa gitu. Sedangkan kalau kita mengacu kepada zaman Yesus atau zaman Yesua, itu kan di sinagog-sinagog Bible-nya tidak menggunakan bahasa Yunani kan, seperti itu. Itu kalau di kampus ya, kita belajar di kampusnya seperti itu. Tadi juga saya tunjukkan buku-bukunya gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan kalau soal tentang pergeseran istilah. Ya memang secara rumpun kita mengakui di sekolah teologi pun mengakui bahwa rumpun dari Ibrani ini ada Aramaik juga gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma betul, itu pergi untuk ke Roma, itu udah saya jelaskan tadi pagi itu loh Pak Bang Pandi. Jadi nanti kalau saya habis ini bergeser, saya akan tunjukkan itu lagi bukunya. Ya ini perlu Bang, karena begini Bang Rostrom, kadang-kadang teman-teman Kristen ini kalau kawan-kawan Muslim yang sampaikan nggak mau dengar dia, kecuali kawan-kawan Kristen sendiri yang sampaikan, biar mereka langsung paham begitu, langsung menerima. Oke. Bang Rostrom ini rupanya Kristen Bang ya, begitu ya Bang Fadiar, Bang Rostrom ini Kristen. Yap, betul Bang. Iya. Berarti Bang Rostrom ini juga percaya Yesus telah mati dan bangkit di hari ketiga ya Bang Rostrom ya?
Secara KGK begitu Bang, misteri iman Enggak, kita. secara iman lah. Anda mengimani itu atau enggak kira-kira Bang Rostrom? Bahwa percaya Yesus itu telah disalib, mati, dan bangkit. Percaya enggak kira-kira Bang Rostrom? Di buku itu ditulis dan di KGK saya mempercayai bukunya. Saya enggak tanya Ditulis. buku, saya tanya iman Abang nih. Abang percaya itu katanya enggak? bang, nggak percaya Enggak, katanya. dia enggak ada jawab itu kok. Mana sih? Bang Rostrom Ya. dijawab kembali Bang Rostrom imannya. Apa Bang Rostrom ini percaya bahwa Yesus itu telah disalib, mati, dan bangkit di hari ketiga? Sesuai buku selama ini saya percayai. Sesuai bukan, jangan sesuai buku Bang, menurut iman Abang. Sesuai iman bang, sesuai Gitu, toh. iman. Loh, Iya, bukan iman saya sesuai dasarnya dari mana dong? Dari mana? Aduh, Dan saya ini dasarnya Bang dari mana? muter-muter Bang Rostrom ini. Dia nggak pernah menjawab Enggak, secara langsung. abang ini Dia ingin dari menjebak mana? dan meragukan saya. Masalahnya begitu. Enggak, saya nggak Ada menjebak sentimen loh. negatif. Enggak, saya nggak sentimen negatif. Saya hanya memastikan saja begitu. Karena sejauh ini ya, tidak ada seorang Kristen pun yang meragukan tentang Paulus. Tapi abang ini kayaknya meragukan tentang kebenaran dari Paulus begitu. Jadi Saya tidak meragukan tentang Paulus. Itu Paulus menulis kitab di buku saya tunjukkan Bang. Yang memang saya mengakui Paulus yang menulis kan. Itu saya diskusikan dengan akademisi tadi pagi. Apa tadi ada Bang Jibril juga. Iya, Yang menulis semua kan yang Anda Paulus. diskusikan. Ya. Berarti maksud saya gini loh Bang, ini kan sebenarnya kalau kita berbicara Alkitab, berbicara kitab suci, ini sebenarnya kita masuk ke ranah iman sebenarnya kan. Karena semua yang tertulis di situ, kita nggak bisa buktikan secara empiris. Jadi secara nyata kita nggak akan bisa buktikan itu gitu. Jadi Oke, ketika kita saya potong. Iman saya Bang, saya tidak menggunakan LAI. Tapi iman saya menggunakan Bible yang di luar Indonesia. Itu Contohnya? mengatakan Jesus Lord. Oke, saya mengakui itu. Jesus Christ, saya mengakui. Jesus Lord, saya mengakui. Oke. Jadi Anda mengacu Kalau di kepada KJP, begitu contohnya Bang Rostrom ya. Iya, salah satunya ya. Jadi kalau abang lihat kalau kita beralih ke KJP, di situ juga Abraham memanggil Tuhan itu siapa dengan sebutannya Bang? Lord juga kan? Bukan God. Kalau abang lihat lagi di Perjanjian Lama, dia menyebut Tuhan itu Lord juga. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mengaji keluar, ya artinya kan di sini perbedaan Lord dan God hampir mirip kan? Tidak ada perbedaan sebenarnya. Oh, bukan, karena setelah penulisan Paulus itu terjadi 3 pribadi. Di KGK pun disebutkan bahwa 3 pribadi berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Itu dalam KGK Katolik ya. Saya nggak mau keluar dari KGK Katolik. Jadi 3 pribadi itu gitu. Nah, sedangkan Anda tadi menanyakan keimanan saya. Saya tidak menggunakan LAI, saya menggunakan yang di luar LAI, di luar Indonesia. Jesus Lord, Jesus Christ, saya percaya. Jesus, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan ya? Anda nggak percaya Yesus Tuhan, begitu ya Bang Rostrom? Jesus not God, Jesus not Father, Jesus not God. Itu Tanya Tuhan, abang pergi enggak. keluar deh gitu. Iya. Jesus not God. Berarti abang juga nggak? Saya Bentar, Bang. percaya. Berarti abang nggak? Satu ya satu dong, kalau begitu. Oh, apa? Pada mulanya adalah firman menjadi itu dah. Betul. Gini loh, kita kembali ke logika ya. Ini kita ditonton oleh teman-teman Muslim ya. Jadi saya akhirnya membuat apa adanya lah ya, biar kita ditertawakan bersama, nggak ada masalah. Kenapa saya beralasan bahwa Jesus not God? Ya, itu nanti akan berurusan dengan saat Yesus dicobai di padang gurun, Bang. Itu banyak sekali rentetannya secara teologis, dogmatisnya nanti panjang ke bawah. Ini kajian ini dibahas di teologi, di sekolah teologi. Bahkan ini sampai S3 saya infokan ya. Bang Jadi Rostrom, kalau kita Bang mengatakan ya, ini kesempatan untuk mendidik jemaat-jemaat tahunan, Bang Rostrom. Silakan. Kayaknya nggak jadi tepat kalau di sini ya, misalkan Bang Rostrom. Nanti gini aja Bang Rostrom, sebentar Bang Rostrom. Saya nggak potong ya. Gini, nanti ini kayaknya nggak tepat di sini karena ini teman-teman Muslim sendiri ya. Itu kan nggak beriman ke situ, jadi kayaknya susah. Betul. Oke. Iya. Saya turun aja lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Loh, jangan turun. Terima kasih ya Bang Fandi ya sudah naik. Lo jangan.
Enggak, saya lebih suka berdebat dengan Bang Zuma daripada Bang Rostrom. Nanti kalau Iya. debat soal nggak tepat di sini gitu loh. Silakan. Anak Kristen kok, ini ada sesama Kristen kok. Ini loh bro, baru saya ngomong nih, ada sesama Kristen beda Tuhan loh. Ini yang penting nih. Nggak ada beda Para seru, Tuhan, nggak ada. Cuman beda pemahaman saja. Beda pemahaman. Beda Tuhan. Beda Tuhan, kabur kan? Memang berat kalau diskusi sama akademisi. Berat sama Bang Rostrom. Iya, akademisi sama orang sombong. Pak Rostrom, apa bedanya Kristen lokal LAI sama Kristen Eropa King James Version? Bedanya apa? Ya, kalau di luar Indonesia kan Jesus Lord, Jesus Messenger of God, Jesus Christ, yes, Jesus God, no. Kan gitu Bang, sederhana. Saya ditanya, apakah saya beriman, percaya saya dengan Yesus? Saya percaya, Yesus Lord, Yesus Messenger of God, Jesus Christ, saya percaya sampai sekarang. Kok masih dianggap saya nggak percaya, bagaimana dong? Salah saya di mana dong? Tapi di Indonesia menjadi God loh. Iya, nah itu dia. Makanya jadi panjang nanti itu di dogmanya. Saat nanti jemaat awam itu mempelajari semua Bible-nya secara sistematika teologis seperti yang diajarkan di sekolah teologi, bubar itu nanti. Makanya saya menjaga di sana. Termasuk di Katolik ada KGK yang tentang Trinitas itu saya jaga. Supaya nanti nggak melebar. Karena kan begitu kita berkomitmen itu akan meruntuhkan sekian puluh ayat tentang Bapak itu sendiri. Seperti itu Bang. Tadi ada satu tanggapi, bro. Ini ya, bahasa serumpun nih tadi mundur dulu ya. Ini Anda pilih nih, bahasa serumpun ya. A, Aramaik, Ibrani, Arab. B, Aramaik, Ibrani, Yunani. Yang mana yang benar bro? Kalau dari sejarah kritik teks kita di sekolah teologi yang A. Berarti Yunani dikesampingkan ya. Terima kasih. Ya, Yunani kan bergeser, iya. Tapi maaf Bang, kalau menurut saya itu walaupun LAI itu berbeda dengan apa yang Abang sampaikan tadi, menurut saya Alkitab yang ada di terjemahan LAI itu sudah benar sekali. Nyatanya itu benarnya di mana Bang? Dan faktanya itu, datanya itu dari lembaga LAI sendiri itu diakui. Coba tes satu huruf Bang, tes satu huruf langsung ya. Teos Ya, itu, nah, dengerin dulu Bang. Teos dulu Bang, jangan, kan terjemahan, jadi ke original tes dulu. Teos itu Bang, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bang? Setuju? Teos. Iya, Tuhan. Tuhan. Oke, Theos diterjemahkan ke Theos ke bahasa Inggris. Lord. Rostrom, Theos ke bahasa Inggris kok Lord? Enggak, maksud saya itu tadi. Tar dulu Bang. Satu kata doang ini Bang, tar dulu. God Bang. Ini ya barang yang terjadi. Bang Sutejo, izin dulu satu. Ini kan jangan diperpanjang. Theos ke bahasa Inggris apa Bang? Itu doang. Bang Restrom, Theos ke bahasa Inggris apa Bang? Iya, Theos ke bahasa Inggris. Iya. Dewa. God lah Bang. God. Kan dewa bukan bahasa Inggris. God. God ke bahasa Indonesia Tuhan ya. Oke, baik. Pak Sutejo, Theos ke bahasa Indonesia apa Bang? Kalau tes bahasa Indonesia itu ya bisa dikatakan logika, bisa dikatakan tadi Rostum itu apa tadi? Kita enggak tahu bahasa ini. Bang, diulang ya. Saya itu keyakinan saya itu Astagfirullahaladzim. Kenapa dipanjangin Bang? Iya. Ini LAI kan menerjemahkannya dari Yunani kata Theos di Yohanes 1. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Pak Sutejo? Kalau mau bilang dewa ya tidak bisa, karena namanya kalau mau dibahasakan Indonesia Theos itu ya semacam sesembahan. Sekarang begitu, terjemahan LAI coba baca Bang Yohanes 1. Benar nggak tuh terjemahan itu? Ya kenyataannya lo disahkan berarti benar. Benarnya bagaimana?
Loh, sudah diterbitkan Na'udzubillah min zalik. Orang udah blow nggak mau jujur, nggak mau belajar. Begini nih, udah sombong kalau pula lagi. sesat, kalau tidak sah berarti tidak diterbitkan. Ini Bang. bukan sah dan tidak sahnya, Bang. Saya ini ingin Anda jujur saja. Teos itu ke bahasa Indonesia apa? Ya tanya sama Pak Pendeta Rostrum itu kalau banyak. Astagfirullahaladzim. Keyakinan LAI sudah itu yang gampang dimengerti, dipahami. Bagaimana mau mengerti kalau salah terjemah, Bang? Loh, kalau salah terjemah itu nggak mungkin diterbitkan, Bang. Ya karena memang ini kan dipaksakan, Bang. Ini dipaksakan untuk membohongi Anda. Loh, lah ya itu justru kalau dibohongin kenapa kok diterbitkan? Ini Ya sudah tanya dia kenapa diterbitkan. Tanya dia kenapa diterbitkan. Berarti benar. Ini konsumsi, Bu. Konsumsi intern Kristen, nggak boleh orang ikut campur. Anda lah yang menjadi seorang yang jujur menerjemah. Karena Anda korbannya ini, Bro. Anda yang korban. Tanya aku aja, Bang Andi. Bang Andi tanya aku aja, Bang. Ya, ya. Wah, Teos bahasa Indonesia apa ya? Jangan aku Kujiro. Teos. Teos ke bahasa Indonesia apa? Dewa. Yohanes 1 apa? Coba baca Yohanes 1. Pada mulanya Allah. Loh, kok ada Allah? Katanya dewa. Aku belum selesai loh. Itu kan Theos. Theos itu kan dewa, ya kan? Dewa ke bahasa Inggris jadi God, ya kan? Nah, God ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Iya. Terus Iya. terjemahan lainnya apa? Pada mulanya Allah. Ya, kok ada Allah? Nah, itu sebenarnya salah tulis, Bang. Harusnya nggak ada hanya. Salah ilahi udah. Jadi berarti ilahi salah udah. Maksud Tejo ngebenerin yang salah. Ya udah cukup. Kembali ke hostnya. Begitu dong, jujur gitu loh. Selesai kita. Tapi kalau ngeyel saya tabok. Jangan ngeyel saya tabok loh. Bang Sutejo mau tanya, Bang Sutejo kan percaya LAI. Kalau Katolik Roma itu didirikan oleh Rasul Petrus ya secara iman ya, betul nggak? Iya betul. Ya? Iya. Betul. Oke, sekarang saya mau tunjukkan apa itu? Ini LAI loh yang menyebutkan ya. Saya mau tunjukkan ini LAI yang menyebutkan. Nah ini LAI ini Bible saya cukup tebal ya. Di sini disampaikan LAI Indonesia mengatakan bahwa gereja Katolik Roma itu yang mendirikan bukan Petrus, Rasul Petrus atau rasul yang lain, justru dari orang Makedonia, bukan rasul. Ini orang LAI ya, sekarang yang benar yang mana? Ini Bible saya loh, LAI loh, katanya Bang percaya LAI. Nah ini kami sedang mengkritik habis-habisan LAI, sedangkan Abang ini justru membela LAI benar, nanti besar kepala itu LAI nanti. Oh dia banyak salah tulis kok. Ini Bible saya LAI loh saya punya. Masa nggak bisa kebaca nih? Intinya salah terjemah pasti salah Tuhan. Yakin itu. Salah terjemah pasti salah Tuhan. Salah sembah udah. Resrom. Salah sembah pasti salah Tuhan. Salah terjemah pasti salah Tuhan. Ya salah semua. Bagaimana Bang Sutejo untuk LAI? Ada yang perlu dikoreksi atau tidak ini? Loh, salah Tuhan atau salah terjemah mengapa kok disahkan Bang dengan pemerintah Bang? Urusannya pemerintah sama itu loh. Gak ada urusannya. LAI itu mandiri. Gak ada urusannya pemerintah untuk koreksi. Yang koreksi adalah Kristen yang berpikir. Anda lah yang berpikir koreksi. Pemerintah yang nggak ikut campur. Dia lembaga yang mandiri. Ngerti gak sih artinya lembaga mandiri? Dia bukan bagian dari pemerintah. LBI itu nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Kalau seandainya boleh kita dipanggil ikut campur dalam hal menerjemahkan, ya sekiranya baguslah kita bantu LAI-nya untuk menerjemahkan jujur. Anda ini korban. Paham nggak sih? Loh, kalau seandainya korban, saya sendiri. Lah ini ribuan ratusan gereja yang menerima ini masa bodok-bodok semua. Ya korban semua, Pak. Buktinya sudah ada hampir 200 pendeta loh di Indonesia ini ingin kembali menerjemahkan ulang. Aldo sudah,
Pendeta Yakob Sulistyo sudah mengeluarkan terjemahan-terjemahan di luar LAI gitu bang. Ya, Lu Yonatan pikir nggak ada yang Purnomo berontak? juga. Banyak yang berontak bang. Banyak yang berontak di luar LAI bang. Lu pikir LAI doang yang ada? Baru Bang Andi rata-rata pendeta besar ya, pendeta-pendeta besar ya. Iya, pendeta besar. Terus Sutejo ini Gua pendeta telepon apa, ini orangnya pendeta suruh ini? masuk nih. Coba gua teleponnya, mudah-mudahan siang mau masuk nih. Tunggu. Iya, Sutejo pendeta apa kau Sutejo? Saya ini aku Protestan juga saya ini. Soalnya gampang protes saya. Mulanya gampang protes. Kau seleting dengan Bang Zuma, kok kayak gitu kau nggak belajar. Aduh. Bang Zuma ini ngomong lah aku ki adik sekelas Iya Jangkrik. Aja ngono lah. Ini Rosdiana Kristen juga ya, Rosdiana Tambu Kristen ya, Tambubo. Rosdiana monitor. Rosdiana Kristen atau Muslim? Ini bang yang naik juga di bawah. Ini Kristen atau Muslim nih? I am follow Jesus Christ. Silakan dibuka mute-nya bang. Ada tanggapan mungkin teman-teman Kristen yang lain, gak apa-apa. Gak usah takut menanggapi. Kita sama-sama belajar di sini. Kristen juga ya bang? Kawanmu di bawah itu loh Mas Aha. Suruh dulu ngomong. Lintas Sumatera juga ngomong, nggak apa-apa saudara. Yang Kristen silakan ngomong. Pak Pendeta mau ngomong nih, ntar dulu Pak. Silakan. Pak Pendeta Yakob Sulistyo, menurut Anda terjemahan LAI itu seperti apa Pak? Penggunaan kata Allah khususnya Pak, silakan. Terjemahan LAI itu salah karena dalam kitab berbahasa Inggris saja tidak ada kata Allah, apalagi dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Jadi itu mengada-ada. Kalau dikatakan bahwa orang Ibrani tidak bisa membaca huruf Yod He Waw He YHWH sehingga diganti menjadi Allah, itu merupakan pemerkosaan terhadap bahasa dan kaidah penerjemahan, karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Bagaimana dengan penggunaan ada huruf besar semua, ada huruf A-nya saja besar, ada Tuhan misalnya? Ya, itu kan hanya untuk membedakan saja, tetapi kalau dibaca kan nggak bisa dibedakan yang mana huruf besar, yang mana huruf kecil, dan tidak ada orang Kristen yang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua, ya Allah huruf besar semua, tidak ada. Ya, baik Pak. Itu aja Pak, semangat Pak ya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, makasih Pak Pendeta Yakob Sulistyo. Selamat siang Pak. Ya, amin. Ya, selamat siang. Lanjut. Tuh, salah satu pendeta besar di Republik ini loh. Lanjut Pak Tejo. Yang penting kan dari situ biar LAI atau ndak sama persis dengan penjelasan dari Yunani atau dari yang lain, unsur maksud materinya yang ada di LAI itu kan merujuk kepada suatu keimanan yang sama. Kasih Pak gak mengakui. Bapak ini kok diajarin bener nggak mau itu loh. Lah bagaimana dan ini sudah terjadi? Ayo, sudah rubah sikap lah Pak. Anda kan nggak mati juga kalau merubah sikap biar pinter gitu loh. Gimana sih? Dasmu. Ya kan disuruh merubah sikap, jujur menerjemah, jadi Kristen yang baik Pak, kan gitu. Ini yang pendeta mana ini yang pendeta? Tuh, itu Pak Tejo yang dibawa oleh Belanda masuk Republik ini dulu ya. Dibawa oleh Belanda itu Pak, yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa asing Pak? Yang dibawa oleh penjajah masuk. Bahasa asing gitu. Bahasa asing, ya bahasa asing itu bahasa apa Pak? Yang jelas ya bahasa, kalau dulu waktu dijajah ya ini Belanda itu. Bahasa Belanda, berbahasa Belanda. Itu. Jadi terjemahan dari Yunani ke bahasa Belanda ke Indonesia Pak, ke Melayu gitu ya. Itu sebenarnya sudah ngerti loh kamu itu. Sudah ngerti gitu loh. Masih dipertanyakan lagi. Ya kan ngetes doang Pak, artinya Anda mau jujur nggak, artinya
Yang dibawa oleh Belanda itu bahasa asing, dia diterjemahkan ke bahasa Melayu. Bapak ngerti nggak? Iya. Kenapa Iya, banyak- cuma dalam kenapa- pengajarannya iya, itu, kenapa dalam banyak- pengajarannya tidak ada yang salah. Pak Tejo, kenapa banyak istilah Islam masuk ke dalam itu, Pak, terjemahan? Kenapa, kenapa jauh melenceng dari pusatnya di Roma sana? Loh, karena kan bahasa Indonesia kan terbatas. Bukan bahasa Indonesia terbatas, Pak. Ada unsur misionarisnya, ada unsur 378-nya, Pak. Karena objek yang dituju penjajah ini supaya agamanya laku, ya harus ditipu-tipu dulu, Pak. Gitu loh. Tapi itu tidak ada untuk mengajarkan yang jelek, membunuh jangan, mencuri Siapa jangan. bilang, Pak? Siapa Di bilang? RAI itu kan sudah. Oh, Anda jarang baca Bible. Anda jarang baca Bible kalau gitu. Anda boleh baca ulangan. Ulangan itu, Pak, yang dipraktekkan oleh Belanda. Di ulangan 20, apabila kamu masuk suatu kota, ajak dia berdamai. Kalau dia mau berdamai, jadikan dia budakmu, jadikan dia kerja rodi. Kalau dia melawan, tumpah semua, jangan biarkan ada yang hidup. Itu yang dipakai Belanda, Pak. Menghabisi nenek moyang kita. Sampean jarang baca Bible ya? Ya sering baca Bible, cuman yang sering saya baca itu ajaran kasih. Ajaran kasih doang, kasih musuhmu ya. Iya, jadi beda sekali dengan penjajahan di waktu Belanda itu. Waktu penjajahan kan mengarah ke perjanjian lama, sedangkan sekarang kita harus hidup secara berkualitas di perjanjian baru. Apa perjanjian baru kualitasnya apa, Pak? Nah, di perjanjian baru tuh kualitasnya itu jangan benci, jangan menfitnah, jangan mencuri, kasih. Itu dari perjanjian lama itu, Pak. 10 perintah Tuhan. Kasihlah sama manusia itu di perjanjian baru disempurnakan itu oleh kasihlah sesama manusia itu, Pak. Itu tampar pipi kiri kasih pipi kanan bisa dipraktekin, Pak. Nah, sering itu terjadi, itu contohnya walaupun Kristenan yang ada di Indonesia itu selalu disisihkan di pojokan atau dilarang pun, tetap kalau dia ada itu yang nampar pipi kiri, Pak Tejo, kalau ada yang nampar pipi kiri dikasih pipi kanan, nggak usah melawan. ya lari dulu no, kalau lari dulu. ya. Kalahi dulu no. Lucu Bapak ini. Lucu. Ya udahlah, lanjut lah kalau salah begitu, ya Pak. wes. Ya wes. Sorry ya Pak ya, Pak Tejo ya. Lanjut. Makasih, standby lagi. Itu loh penjelasannya Pak Anu tadi loh yang bagus tadi. Mar sudah turun dia ini. Bagus apa? Apa dia nggak jujur, sombong kok dia. Pak kebenaran. Pak, Pak kebenaran tadi loh kok dikasih turun. Dia turun sendiri loh, kabur dia. Dengar suaraku kabur, Pak. Pak, dia dengar suaraku kabur, Pak. Tadi ditanya sama Bang Juma masalah linguistik dari bahasa. Apa hubungannya? Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Tadi terlalu Astagfirullah. Dengerin dulu Pak, ditanya sama Bang Juma. Coba terangkan secara linguistik ya mengenai bahasa Yehovah Elohim. Kenapa, apa hubungannya dengan Theos? Nggak bisa ngapa-ngapa Pak dia tadi. Karena kan Gitu iman kan sama dengan kita. Kok ngomongin iman sih? Aduh ya Allah, nggak nyambung ah. Lanjut dah. Linguistik kok lari ke iman? Coba kita tanya tanggapan teman-teman lain dulu. Bang Lintas Sumatera, silakan dibuka mute-nya, Bang. Ada yang mau ditanggapin mungkin? Narasi Bang Zul. Kan saya mau bertanya sama Bang Zulkifli, Bang Juma, dia masih sholat. Oh iya. Nanti standby dulu Bang ya. Tunggu sampai Bang Zuma kembali. Teman-teman yang Kristen kalau mau naik itu nanti tekan 3 ya teman-teman ya. Bang Rostrum kalau mau naik kembali boleh. Teman-teman Kristen yang mau naik tekan 3 biar kita naikkan teman-teman Kristen. Siapa tahu ada teman-teman Kristen yang ilmunya ya di atas rata-rata lah, di atas Bang Sutejo lah. Biar enak diskusinya ya. Soalnya kalau Bang Sutejo ini harus menghargai kita itu biar begini satu kelas loh dengan Bang Zuma. Tapi di SD. Di SD. Oh, satu kelas ya. Sebenarnya kita menghormati Kristen di Indonesia ini. Anda yang tidak mau sadar diri gitu loh.
kalian kalau bisa jadilah punya wajah sendiri gitu loh. Cenderunglah kalau tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakilkan, ya pakai original teksnya saja. Cintailah original teks kamu itu yang Yunani itu. Kenapa sih Kristen Indonesia tidak mencintai Yunani bahasa original teksnya? Kenapa Pak Tejo? Karena sekarang itu kekristenan Yunani itu sudah dijadikan Kristen Indonesia merdeka, begitu maksudnya. Tapi kalau tetap pusatnya dari sana Bapak, original teksnya. Ya, tapi kita itu di sini Indonesia merdeka, bahasanya Indonesia, jadi harus diambil alih ke Indonesia. Jadi Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani gitu ya Pak ya? Iya gitu aja lah, yang penting Kristen Indonesia, itu sepakat saya. Kristen Indonesia berasal dari mana Pak? Kristen Indonesia berasal dari mana Pak? Kristen Indonesia berasal dari mana ya? Dari Yunani juga Pak. Masa Kristen Indonesia berasal dari mana? Ya dari Yerusalem lah. Mana ada Yerusalem? Nggak ada Kristen, nggak ada. Awal mulanya nggak ada. Kristen itu bermula di Antioquia Mas Aha. Pertama kali ada Kristen di sana. Tokohnya adalah Paulus. Ya kan itu berubah nama Bang. TNI dulu juga namanya pertama Ya kali. usah bawa ke situ, janganlah bawa. Kalau begitu Yesus agamanya apa Mas Aha waktu hidup? Ya agamanya Yahudi sih dia. Nah terus agamamu sama agamanya Yesus sama nggak? Disempurnakan Bang. Ini semua ini kayak gini nih. Disempurnakan. Jadi agamanya Yesus itu beda dengan agamamu. Ya agamaku penyempurnaan agama Yesus nih. Maksudku begini Bang. Kalau agama Yesus itu kan hanya mengimani Ishak yang akan dikorbankan ya kan. Lari korbanan lain. Nah kalau agama Kristen ada tambahan mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan gitu loh. Oh menambahkan korban manusia gitu di tiang salib. Iya faktanya begitu. Mau ngomong apa? Yang dikorbankan di tiang salib itu anaknya Maria atau bukan ya? Anaknya Tuhan Bang. Boleh nggak ngorbanin orang yang tidak bersalah? Aku mau kembali dulu Bang ya tadi ke. Mau kembali lagi. Jadi memang aku udah cek nih ke artificial intelligence ya, ke AI. Wih. Jadi memang ALLAH itu adalah transliterasi dari alif lam lam ha. Dan memang harus dibaca dengan Allah. Betul itu teman muslim. Nah, itu kan kalau ALLAH kan, kalau misalnya hanya nggak ada, nah itu kan bukan Allah kan, boleh dong kita pakai itu, boleh dong. Dari mana sih ngambil-ngambil gitu? Kenapa nggak Theo saja sih? Lah ya kan yang penting nggak ALLAH Bang. Ya terserah lu, lo mau jatuh ke jurang kek, lo mau apa kek, yang penting jangan pakai istilah Al-Quran udah. Mau pakai daun kek, mau pakai kodok kek, apa kek, serah lu. Kalau Allah saja itu sumpah serapah lo artinya. Oh bukan, kalau buat kami ya generic name itu Bang. Tuhan, pengucapan dari alif lamet. Bahasa Arab itu salah mengucapkan beda makna lo. Jadi jangan main-main. LAI ini sebenarnya pintar tapi pintar membodohi kalian. Iya. Ya udah anggap aja lah Bang apa? ALLA itu anggap aja istilah sendiri buat Kristen Indonesia Bang. Nah, ya tapi nggak bisa, kamu balik original text kan Theos kan Tuhan, kenapa nggak Tuhan aja atau dewa gitu? Kata Theos itu kan nggak ada di KBBI Bang, kan kita terjemahkannya ke bahasa. Iya elah, dari KBBI itu membantu orang berbahasa Indonesia dengan benar, tapi kalau menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia ya pakai Google Translate atau kamus. Iya. Tulis Yunani Indonesia misalnya, Yunani Indonesia. Gitu loh, ambil Yunaninya Kak, tulis Theos. Apa terjemah ke Indonesia? Oh Tuhan. Jadi LAI ini sebenarnya dipersulit Anda ini karena ada tujuan tertentunya. Coba kalau dia jual apa adanya, diterjemahin apa adanya, memang laku. Ya, bubar Kristen di Indonesia Bang kalau mau terjemahan jujur. Oh Bang. Bubar. Bang, itu di pembukaan undang-undang itu kan dikatakan. Lari-lari ke undang-undang sih. Ke undang-undang dasar itu kan dikatakan apa? Dengan rahmat Allah kan Bang? Nggak ada rahmat Yesus, nggak ada.
Nah, berarti kan yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia itu cuma orang Muslim, Bang. Faktanya kan nggak begitu. Nanti orang jadi protes dong. Lo kok cuma nama Tuhannya umat Muslim di situ sih? Ya udah lu ganti aja di situ. Lu bikin dasar negara sendiri. Ganti undang-undang berkat rahmat Yesus yang Maha Kuasa gitu. Ganti juga. Kami juga mau dong nama dewa kami, ya, Siwa, masukin. Ya udah ganti. Gimana tuh? Makanya negeri ini itu dirahmati oleh Allah. Enggak dirahmati oleh Yesus. Yang jadi masalah Bang Handi, kenapa Konjilo ini mengikuti agama penjajah, sementara kita berperang melawan penjajah? Apa orang ini? Konjilo. Karena Kajiro dulu ini, masa dulu ini nih, nenek moyangnya itu ya menjadi ante-antenya gitu loh. Jadi kalau hari Minggu bareng sama penjajah, Senin sampai Sabtu berperang sama penjajah, hari Minggu bareng-bareng ngobrol. Satu gereja gitu. Bener gak masa? Bener gak nenek moyangmu itu kalau hari Minggu bareng sama kolonial Belanda ke gereja, hari Senin sampai hari Jumat bergerilya lagi gitu. Kalau hari Minggu gencatan perdamaian sementara dulu kalau mau ibadah kan gitu ya. Ya mas saya. Kita sapa dulu Bang Handi yang naik ya. Ada siapa tahu. Waduh. Anissa Putri Kristen atau Muslim? Anissa Putri. Kak, aku punya 2 agama malahan. Punya 2 agama. Duh. Silakan Bang Handi. Iya. Agama apa aja Mbak? Kalau 2? Aku udah Kristen sama Islam. Pertama Islam, aku Kristen. Jadi aku tahu semua. Jadi aku nggak ikut. Aku hanya negerin aja. Kalau di KTP apa tertulis? Islam. Oh Islam. Sejak lahir Islam. Sejak lahir Islam, terus agak besar itu mungkin sekitar umur. Masih ngerti sholat? Kelas 3 gitu baru. Ngerti syahadat nggak Pak? Gitu. Ngerti syahadat? Mas, aku udah kataman Al-Quran ya, nggak usah bilang syahadat, ngerti nggak? Ya coba ngerti syahadat nggak coba? Mas, aku sudah kataman Al-Quran, ngerti syahadat nggak? Kamu pertanyaannya tuh blow on apa bego? Lo kok nanya doang kok marah? Ya kan aku udah bilang, aku udah kataman Al-Quran, masih tanya syahadat, pakai otak dong tanyanya. Oke. Ya kalau begitu saya jawab tinggi, enggak dulu saya jawab pertanyaan yang tinggi kalau begitu. Coba bacakan surat Yasin Mbak. Kabur dia. Hatam Al-Quran. Baru mau diuji. Gua kasih yang tinggi aja udah. Aduh, Kristen. Gak benar. Hatam Al-Quran, anak buah Edis. Hatam Al-Quran katanya. Iya. Ada aja. Jadi itu Bang Handi, kan yang memperjuangkan Indonesia itu kan nggak cuma orang Islam, ya kan? Ada Kristen, Hindu, Buddha. Ya nggak usah diajarin itu, masa nggak usah diajarin. Cuma kenapa nama Tuhannya orang Islam yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, Bang? Nggak adil. Ya lu protes dong itu, lu berani nggak protes? Rubah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Artinya menurut para panitia 9 itu, Allah yang dimaksud itu sebenarnya adalah generic name. Gitu. Dari mana? Iya. Karena mereka ini mengambil dari Al-Quran, kucuk. Lah iya kalau itu jadi proper name ya protes semua, dia pasti rame. Gue mau Siwa dong, nama Tuhan gue. Nanti gue mau Yesus dong. Nah, aku juga minta aku mau Ayahanda dong. Nah, gimana? Makanya itu nggak dihormati karena yang bawa ini penjajah, yang bawa agamamu penjajah, nggak ada gunanya dipakai. Ya artinya kalau cuma nama Tuhannya orang Islam aja berarti sumbang si kami itu. Ya kalau nggak setuju masa kalau nggak setuju lo buat negara sendiri, bikin undang-undang sendiri gitu loh. Semua lo tahu nggak? Semaksimal sebanyak-banyaknya orang Kristen mayoritas di sebuah negara, kagak ada tuh yang mengadopsi dari Bible dasar negaranya, nggak ada. Apa yang mau diambil dari Bible-mu? Apa yang mau diambil? Apa coba yang mau diambil dari Bible sebagai dasar negara? Apa? Hukum kasih. Hukum kasih. Aduh gimana hukum kasih? Doakanlah musuhmu yang menganiaya kamu, itu mau dipakai? Hah? Gimana caranya mendoakan musuh yang menganiaya kita?
Itu mau dipakai hukum kasih itu. Apa lagi yang mau dipakai di Bible? Ganti ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang Trinitas gitu. Yo. Apa yang mau dipakai masa? Ketuhanan itu kata sifat loh bang, bukan kata benda itu bang. Apa yang mau diadopsi dari Bible? Coba. Nah, emang Pancasila itu diadopsi dari Islam bang? Coba. Ya dari Al-Quran lah. Nah, coba contoh satu bang. Coba contoh. Sila pertama surah Al-Ikhlas. Ayo berisik weh. Aduh. Berisik itu weh. Apa itu ada musik weh? Udah diturunin Bang Andi. Oh ya. Ini inspirasiku ini Kristen atau Muslim nih? Jadi masalah sila pertama dari surat Al-Ikhlas. Sila kedua dari surah An-Nisa 135. Sila ketiga dari surat Ali Imran 103. Surah Al-Hujurat apa itu? Ya seperti itulah. Sila keempat apa ya lupa gua. Al-Mujadilah ayat 11. Sila kelima banyak Al-Baqarah 177 dan lain-lain. Nggak ada yang diambil dari Bible itu. Sila di Pancasila nggak ada masa. Kenapa mau diambil? Bang itu disapa dulu bang tuh paling bagus. Lanjutlah disapa dulu. Belajar lagi ya Mas Aha. Lu jangan ngaco dulu. Muslim. Mas Aha. Bang itu maksudnya dua Kristus tuh gimana maksudnya bang ya? Kalau mana? Oh, inilah saya mau. Lu pernah baca nggak Lukas 2 nomor 11? Yang nggak lupa bang, lupa. Hah? Lupa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Berarti Yesus sejak lahir itu sudah digelari Kristus, betul? Betul, ya betul. Oke, Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah raja yang dinantikan bang. Salah, Mesias lah. Itu kok sama RK. Kristus nggak ngerti. Mesias. Mesias itu artinya diurapi. Aduh. Oke. Kristus itu arti bahasa Yunani. Bahasa Solonya Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Diurapi artinya disayangi Tuhan, dimuliakan Tuhan, dilindungi oleh Tuhannya gitu loh. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu bang. Oke. Nah, kisah 2 nomor 36. Pernah baca? Apa bang tadi bang? Apa? Kisah 2 nomor 36. Yang setelah bangkit jadi Tuhan itu bang ya? Nah, di situ ada orang nih mati di tiang salib, terus kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi beda. Yesus itu sejak lahir, dengerin dulu. Yesus sejak lahir sudah menjadi Kristus. Kalau di kisah 2:32 sama Roma 14:9, mati terkutuk dulu, dihidupkan baru menjadi Kristus. Jadi ada dua. Kalau ada dua Kristus berarti ada dua orang yang lahir dari perawan dong bang? Kagak. Kristus anaknya Maria ini mulia. Kristus yang di tiang salib itu terkutuk. Beda. Ya. Paham? Nggak paham sebenarnya. Paham sebenarnya. nggak paham sebenarnya. Kok nggak paham? Ya itu anaknya Maria, menurut kamu anaknya Bunda Maria mulia atau terkutuk? Mulia dong. Mulia. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Yang terkutuk itu ya yang mati di kayu salib ya Yesus, betul. Memang orang mulia bisa dikutuk. Gini loh bang, itu nah ini lagi begini terus. Makanya aku jelasin. Yang terkutuk itu kan harusnya Barabas. Nah Yesus itu menggantikan yang terkutuk itu. Iya, boleh nggak orang mulia dikutuk?
baca ulangan 21. Masa baca ulangan 21, 22, 23. Itu yang dikutuk oleh Elohim itu orang mana? Lupa aku bang, apa bang di situ bang? Yang dikutuk di situ orang fasik, orang berdosa. Itulah yang dikutip oleh Paulus di Galatia 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia kutip itu. Berarti bukan Yesus yang digantung pada kayu salib, bukan anak Maria. Ya, terus, ada Kristus yang lain yang terkutuk gitu loh. Terus gimana dengan itu bang? Dengan Habel? Habel juga bukan orang fasik kok. Nggak usah ke Habel lah, ini aja dulu Kristus 2 ini ah. Pikirkan baik-baik itu. Lu pernah baca Ibrani 57 nggak? Ibrani 5 nomor 7. Lupa bang. Ya, karena kesolehannya. Oh iya iya. Ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Siapa itu doa didengarkan? Yesus. Yesus di Bukit Getsemani berdoa untuk apa? Iya, berdoa untuk cawan itu berlalu kan? Artinya cawan itu apa? Penyaliban. Iya. Yesus itu di Bukit Getsemani berdoa untuk disalib atau berdoa untuk diselamatkan? Ujungnya abang harus. Iya. Yesus, dengerin dulu pertanyaannya. Yesus di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa sampai muridnya tidur. Itulah terakhir dia sampai keringat setitik darah jatuh ke tanah. Malaikat dia memberi kekuatan, sungguh-sungguh dia berdoa. Dia berdoa untuk apa? Isi doanya apa? Isi doanya yaitu biarlah kehendakmu yang jadi. Ya betul. Kehendak Bapa itu, permintaan Yesus itu, kalau kehendakmu memang aku disalib, ya tersaliblah aku. Tapi saya serahkan hidupku sama kamu. Kira-kira doanya Yesus ditolak apa enggak? Ditolak bang. Tolak. Ibrani 5 nomor 7 ditolak apa diterima? Nah kalau itu maksudnya gitu loh bang. Maksudnya susah kali kau ya pakai akalmu ya Mas ya. Kan aku kan harus melakukan pembelaan bang. Ya silakan bela lah. Ya, kalau itu tafsirannya ya Yesus itu kan tidak dibiarkan berlama-lama mati bang, 3 hari kemudian itu bangkit. Kalau pemahaman aku begitu. Itu mah kamu namanya itu Amsal 3 nomor 5 coba baca. Apa tuh bang? Ya nggak boleh seseorang itu ya bermanuver menerjemahkan sesuka hatinya, nggak boleh. Artinya kamu ini melawan arus. Yesus di situ jelas-jelas dia pasrahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Andaikan cawan ini berlaku dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Artinya apa? Dia serahkan semua keputusan kepada Bapa di surga. Keputusan Bapa di surga itu berdasarkan data yang ada, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tuhan itu nggak boleh pelin-pelan. Nanti hambanya di muka bumi ini pelin-pelan juga. Artinya apa? Yesus tidak memenuhi kriteria untuk disalib terkutuk. Yang memenuhi kriteria disalib terkutuk adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat. Itulah yang terkutuk di tiang salib. Begini bang. Kalau Yesus itu tidak disalib ya, itu lalu terus buat apa dia dilahirkan? Memang ada Yesus yang disalib, ada yang disalib. Itulah yang dibuat Tuhan oleh tentara Romawi sama Paulus. Bukan anaknya Maria, nggak ada. Coba tunjukkan kriteria satu aja memenuhi syarat Yesus disalib, anaknya Maria ini. Apa syarat-syaratnya dia disalib? Sesuai perintah Tuhan ya, bukan karangan manusia. Nggak ada. Ya, dia orang baik, dia orang soleh, dia mulia, utusan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, gitu loh. Sedangkan yang disalib itu adalah orang terkutuk. Di ulangan tadi itu orang bersalah, dihukum sama Elohim, dikutip oleh Paulus, Galatia nomor 13, gitu loh. Jadi yang kau tuhankan itu, kalau kau maksud teman-teman Kristen ya, bukan anak Maria loh. Ingat itu, inilah yang membuat RK pusing sekarang. Ya itu kepleset RK itu tuh harusnya. Halo Bang Andi. Lanjut. Halo. Ya tanggapi bang, tanggapi. Enggak, saya Kristen. Ya tanggapi aja topik ini. Iya, saya bertanya. Kan tadi abang bilang Yesus itu adalah Mesias, anak Maria, betul?
Jadi abang yang percaya di salib itu siapa? Yesus atau Kristus lain? Kristus lain. Kenapa nih bilang gitu? Karena anak Maria nggak memenuhi syarat untuk terkutuk karena dia mulia, Bang. Oke, berarti dia kalau Yesus kan mulia gitu. Ya kan Mesias. Terus kenapa ibunya mempercayai bahwa dia itu Yesus yang disalibkan? Di mana ibunya mempercayainya? Apakah ibunya nggak mengenal anaknya dari kecil? Di mana ibunya mempercayai anaknya disalib? Tertulis di mana? Coba abang tengok di ayat Alkitab ada tuh bahwasannya Yesus disalibkan, ibunya menangis menyaksikan. Di mana yang ada itu Maria Magdalena, bukan ibunya. Bukan itu ibunya. Masa nama ibunya Maria Magdalena gitu. Gimana? Nama ibunya Maria Magdalena, datang ke kuburan menangis. Iya. Masa Itu seorang ibu tidak mengenal anaknya dari kecil? Kayak dengar dulu bang. Abang punya anak. Udah dari kecil abang rawat sampai besar abang nggak kenal anak abang. Nama ibunya Yesus Maria atau Maria? Itulah abang jawab. Jadi abang punya anak dari kecil abang nggak kenal dengan anak abang. Gitu. Semua orang menyayangi anaknya, nggak usah nanya saya gitu. tanya tadi bang, saya mau diskusi sama si Juma. Iya. Karena dia lebih paham masalah itu semua. Iya, begini nih. Saya menanggapi aja. Semua orang menyayangi anaknya. Saya tanya kepada Anda, anak ibunya Yesus itu Maria atau Maria Magdalena? Yang datang ke kuburan itu Maria Magdalena, bro. Makanya saya mau diskusi sama Juma aja, Juma. Begini bahasa Indonesia mau aja nggak nyambung diskusi sama Bang Saya Juma. aja, saya mood ya. Nah, ya mood aja, mood aja. Nggak ngerti Bible juga. Gimana Mas Aha? Iya, gantian dulu deh sama Bang Tejo, Bang. Yang jelas Mas Aha, kalau pakai lu akal ya. Ya. Boleh nggak membunuh? Boleh nggak sesuai perintah Tuhan banyak? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Sesuai perintah Tuhan nih Mas Aha nih. Tidak boleh, Bang. Tidak boleh. Yesus bersalah nggak? Nggak bersalah. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Mikir. Harusnya tidak boleh, Bang. Harusnya tidak boleh. Udah. Tapi kan gini loh. Kronologis dari peristiwa itu kan mengatakan Yesus ini menggantikan Barabas, Bang. Jadi masalah nggak usah dikarang, kan nggak boleh gitu loh. Udah dijawab nggak boleh ya udah nggak usah cari pembenaran gitu loh. Kan betul kok karangan Bang, itu kok memang betul. Iya kan saya ulang, saya mundurin lagi. Kalau tidak boleh membunuh orang tidak bersalah sesuai perintah Elohim, artinya Yesus tidak boleh dibunuh. Udah selesai di situ gitu loh. Jangan dibelintir lagi. Jangan mempersulit hidupmu, bro. Iya kan Pontius Pilatus kan udah mengatakan Bang, kamu mau pilih Barabas atau Yesus yang mau disalib? Ini Barabas yang pantas dibunuh, yang pantas dibunuh nih Barabas itu loh. Ada data Mas Aha. Ada data nih, dengerin baik-baik ya. Yesus itu punya murid berapa? 12. Oke. Waktu Yesus mau disalib itu murid melarikan diri nggak? Iya, melarikan diri. Satu murid namanya siapa yang berkhianat? Yudas. Yang tertinggal siapa di situ? Waktu murid melarikan diri, tinggal berapa orang yang tertinggal? Ya kalau di Taman Getsemani ya Yudas. Ya. Menurut kamu, tentara Romawi menyalib Yudas atau menyalib Yesus? Menyalib Yesus lah Bang. Yesus itu tidak punya salah. Yudas punya salah nggak? Punya salah. Ya, yang bersalah disalib atau yang tidak bersalah disalib? Bang Adi. Diam dulu Tejo, aku ngomong sama Mas Aha. Yang bersalah yang disalib atau yang tidak bersalah? Ya kan tadi aku udah bilang Bang, Yesus. Jawab dulu ini udah masuk poinnya kok. Yang bersalah disalib atau yang tidak bersalah? Ya, Pontius Pilatus sudah bilang Yesus itu tidak punya salah apa-apa gitu. Gimana sih ini Bandi ini gimana? Nggak mau pakai akal loh. Gitu loh. Kamu nggak mati juga kok masa kamu ini nggak mati juga. Nggak kehilangan beras 1 liter loh kalau kamu jujur gitu loh.
Iya kan Bang Andi, Pontius Pilatus dengan siapa, Herodes ya kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak salah kan. Ini dua raja loh yang mengatakan Yesus nggak salah. Kok tiba-tiba Kristen mau menyalahkan Yesus? Kenapa kalian ini? Masalahnya kalau yang dipakai sumbernya itu sumber memang Alkitab Indonesia LAI, itu pertanyaan itu tidak mengarah ke di situ. Itu pertanyaan itu memang di luar dari. Tejo lu tidur aja Tejo, lu nggak ngerti bahasa Indonesia lu. Ngomong aja lu nggak ngerti. Mana lu jualan apa kayak di situ ya? Ada orang mau ngisi Bang Agim itu loh. Tejo mau nanya lu dulu Tejo. Idealnya itu ban depan berapa ya mobilnya? Berapa? Ukurannya berapa kalau ban depan mobil Tejo? Idealnya. Saya punya ukurannya mobilnya bannya depannya ban 12 lah. Karena foto besar yang saya pegang. Oh ya, mobil apa Bang? Mobil Tronton ya. Tronton. Iya, Tronton. Kalau ban depannya itu kan berapa ukuran anginnya? Kalau ukurannya anginnya paling tidak itu kalau saya punya 150 itu. Iya sih. Itu bagusnya angin biasa apa nitrogen bagusnya? Angin biasa boleh jadi, biar angin nitrogen juga enggak apa-apa. Cuma tergantung sumbernya mana yang ada itu. Kalau adanya angin biasa ya pakai angin biasa. Kalau bang belakang berapa Pak? Kalau bang belakang juga sama dua-dua semua. Dua. Nyambung kan kalau ini? Nyambung kan? Nyambung ya? Iya, cuma kalau masalah ya udah ngomong ini aja Pak, biar nyambung gitu loh. Ngomong ini aja pengalaman Bapak gitu loh. Daripada yang lain nggak nyambung. Nah gitu loh. Nah biasanya bawa dari mana ke mana Pak? Pantura? Oh enggak, kalau saya jalur Manado. Oh Manado. Pantura Manado. Pantura Manado dari Manado ke Minahasa. Ya. Itu berapa jam ditempuh Pak? batas kecepatan berapa Pak maksimal gitu? Itu namanya bukan diskusi agama ini. Nggak biar nyambung Pak, kalau agama nggak nyambung itu loh. Bagaimana Bapak pertanyaan bulat-bulat di situ terus? Enggak, biar di Alkitab yang Bapak pakai Alkitab bukan Alkitab yang diyakini atau yang Mas Wati ambil ya, nyambung kan kalau masalah ini itu loh. Nyambung kalau masalah teronton nyambung. Ngomongin gini agama nggak nyambung Pak. Jadi saya malas kalau nggak nyambung, mending itu teronton aja udah gitu. Gimana Mas Aha, nyambung kan Pak Tejo? Nyambung tapi nggak seru kalau masalah pekerjaan. Seru Pak. Bang Tejo itu kalau rute Pantura Manado itu naik kapal ferinya dari mana tuh? Surabaya turun di Bitung. Oh iya Bitung. Terus jalur ke Tamubagu, Minahasa, Sulawesi Tengah, Gorontalo. Di laut berapa Makassar hari Bang? Ya pokoknya berapa malam itu Bang? Bang Tejo, Mas Tejo, sekali baru pulang. Mas Tejo enggak singgah di Bitung makan ikan cakalang. Aduh, sudah DP tampas itu sampai kita bahasa ini bahasa Manado semua. So bisa nggak bahasa Manado dang? Aduh, 10-an tahun orang di jalan begini. Wah, coba aku sih dengan ini. Aduh. So bisa nggak? Manado itu biarpun Kristen pakai LHI tapi orangnya bagus-bagus. Kok Bang Andi, kok nyambung yang ini ya? Bahas yang ini nyambung ya dia? Iya nyambung. Ya mending ini aja nyambung daripada puyang gitu loh ngomongin Bible nggak nyambung. Mending ini aja udah. Bagaimana kamu berbahasa sama dengan Bang Zuma? Sudah joki apa nggak nak? Coba aku share yang tahunya cuma membela. Tapi enggak tahunya yang dibela itu tidak butuh pembelaan. Pak Tejo biasanya kalau jalan gitu pakai kenek apa sendiri? Oh, pakai dua supir. Pakai gantian ya. Oh, ada tempat tidur belakang sopir situ ya? Oh, ada. Nanti kalau kamu suka main ke Manado, bilang saja nanti biar gratis kita muat.
naik tapi Mantap. kendaraan. Nanti dari laut, nanti saya suruh menyelam di laut. Nyampe ke Sulawesi Selatan juga ya, Sulsel? Bisa? Iya, rutenya ke Sulawesi Selatan juga. Sulawesi Selatan juga, Palu, Makassar, Gorontalo, Manado, Bitung. Tuh, Manado Makassar berapa malam itu Bang? Jauh banget itu. Nyambung kan kalau ini. Manado Makassar itu kurang lebih itu ya 3 hari 4 hari lah. Hah? 3 hari? Itu Iya. mungkin ya tuh. Ya kalau kosong ya bisa mungkin saja kalau kosong. Tapi Kalau kalau Pak Tejo, 2 sopir itu yang mana yang disalib? ya, Yang mana yang disalib? Tuhan Yesus yang disalib bukan Yudas. Kok Tuhan disalib, Pak? Iya memang sejarahnya begitu. Apa masuk akal Pak Tuhan disalib? Iya biar akal nggak masuk, tapi kalau memang sejarahnya begitu apa ya akal mau ikut sejarah, kan sejarah. Iya. Harus ikut sejarah, bukan sejarah ikut akal. Jangan lari ke situ. Nggak bisa masuk Bang Andi, nggak bisa. Ya kan dua sopir. Nah itu kan dari sejarah. Masa kok akal mau Masuk dikit lah. 2 sopir kan gitu loh. Jadi Tuhan disalib. Jadi Tuhan merasakan sakit dong, Pak. Oh, kalau itu yang jelas namanya penderitaan itu rasanya ya tahulah penderitaan bagaimana. Tapi kalau untuk merasakan kamu juga sebenarnya tahu penderitaan penyalipan itu bagaimana. Bentar dulu Bang Tejo, sabar Bang Tejo, tunggu Bang Andi. Ini ada 2 orang yang naik, mungkin ada yang Kristen ini salah satunya. Wijarnaku sama Meo ini Kristen atau Muslim? Islam. Saya Kristen asli, Bang. Bang Wijanarko Kristen atau Muslim? Bang Wijanarko. Udah diem dia. Udah masuk ini bareng ya, Pak. Teman-teman izin yang naik Kristen, yang Muslim standby di bawah. Lanjut Bang Andi. Pak Tejo, menurut Anda itu tentara Romawi itu kejam ya? Iya, namanya tentara Romawi itu kan zaman dahulu menjajah di daerah Israel sana. Mulanya dia itu menjadi penguasa wilayah Israel. Tapi dulu belum Israel, masih bangsa-bangsa Yahudi. Menurut Pak Tejo, tentara mana tentara mana di dunia ini yang paling hebat? Ya memang kalau zaman dulu Romawi itu yang menguasai. Kenapa? Satu-satunya tentara yang bisa membunuh Tuhan tentara siapa, Pak? Romawi. Sekuat-kuatnya tentara Amerika nggak pernah membunuh Tuhan. Hanya tentara Romawi ya, Pak ya? Romawi karena nggak tahu. Kalau Tuhan ya nggak mungkin itu dibunuh karena tidak tahu. Jadi tentara Romawi memang kuat, Tuhan dibunuh. Itu tidak tahu dia zaman itu, dia cuma mengikuti itu imam-imam yang ada di Yahudi itu, ahli-ahli Taurat itu. Kalau Pak Tejo ada di situ waktu itu kira-kira kita berandai-andai Pak ya? Oh ya sudah saya selamatkan, saya bawa berondong ini senapan. Aduh Bang Tejo jadi Pak Tejo membelanya. Aduh. Ya jelas membela no. Salah jawabannya Pak Tejo. Manusia daging. Artinya kalau Pak Tejo ada di situ, Pak Tejo ada di situ. Ada juga Yesus. Pak Tejo, jangan Tuhanku yang disalib, saya aja gitu ya. Jelas itu. Nah kalau Pak Tejo yang disalib, Pak Tejo jadi Tuhan. Oh ya enggak no, itu namanya membela. Gimana ini? Pembelaan itu, pembelaan. Tapi buktinya murid pada melarikan diri Pak. Ya, Bang Andi tanya aku. Dilarang. Kenapa ya Ustaz? Dilarang, tidak, jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan dalam pembelaan kepada Tuhan Yesus yang disalib itu. Jadi kenapa masa mau ngomong apa masa? Ya Bang Andi tanya aku kalau aku ada di situ bagaimana diselamatkan. Oh iya kalau kamu ada di situ masa gimana? Nah nih Bang ya, kalau misalnya aku Superman ya kan, terus bisa kembali ke masa lalu, aku nggak akan selamatin Yesus karena aku tahu itu kehendak Bapa, karena Yesus sudah bilang 4 kali. Wow, di mana ada kehendak Bapak? Kan kehendak Bapak nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan Yesus bilang sama Petrus, nyala engkau iblis karena engkau tidak tahu apa pikiran Bapakku. Dia bilang gitu kan. Oh jadi kamu pasrah aja gitu ya? Jadi kamu mendukung tentara Romawi, masa?
Walaupun aku Superman bang, lagi terbang gitu di atas itu, lihat Yesus mau disalib, aku nggak akan selamatin, karena itu kehendak Bapa, dia harus menerima. Jadi memang harus disalib gitu ya. Iya. Kenapa nggak sekalian Anda minta saya eksekutornya gitu? Ya nggak mau lah bang, kan aku juga mencintai Yesus gitu. Ya. Menurut kamu Anda berdua ini, itu pembunuhan itu yang salib itu, menurut kamu ajaran kasih atau ajaran kejam? Bang Tejo dulu deh, bang. Pak Tejo, penyaliban itu kejam apa kasih? Kamu aja masa? Ya itu kejam sih bang, tapi ya sekali lagi bang, itu kehendak Bapak bang. Sumber kekejaman itu berasal dari Bapak atau dari iblis? Ya dari Bapak bang nih, kita ya deh masa sumber kekejaman itu, sumber orang berbuat salah, yang mempengaruhi orang berbuat salah itu Tuhan atau iblis? Ya kita sendiri bang, kita sendiri. Kayak tugasnya iblis, contohnya. Tugasnya iblis apa masa? Ya iblis hanya menggoda bang, dia hanya memberikan pilihan. Tapi kan iblis menggoda manusia untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat jahat ya. Berarti tentara Romawi ini dipengaruhi oleh iblis sehingga dia membunuh gitu ya? Tentara Romawi itu, ya tentara Roma hanya melaksanakan perintah dari. Saya ulang nih, tentara Romawi ini ya dirasuki iblis atau ikut perintah Bapak? Ikut perintah Pontius Pilatus bang. Iya, Pilatus ini memutuskan untuk membunuh, itu sesuai dengan perintah Tuhan atau dirasuki oleh iblis? Ya atas keinginan imam-imam kepala. Oke. Iblis itu merasuki manusia untuk berbuat jahat atau berbuat baik? Iblis itu hanya memberikan pilihan bang, dia pilihan untuk berbuat jahat. Itu loh. Ada nggak iblis menyuruh orang berbuat baik? Ya nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada, berarti berbuat jahat. Salib itu jahat apa kasih? Salib itu ya itu sama halnya ini bang, pertanyaan Bang Andi itu sama aja mempertanyakan. Enggak, salib itu kejahatan atau kasih? Gini bang, berarti ini Bang Andi. Lu nggak mau jujur sih masalah, lama juga nih. Gua ambil kunci dongkrak nih. Gini loh, hukum Islam dan hukum Musa itu sama-sama. Gak usah kemana-mana ini dulu. Iblis itu. Bang Andi paham. Iblis itu, ini jujur dulu, iblis itu masalah ya menggoda manusia untuk berbuat jahat. Jadi pelaku pembunuhan Yesus adalah semua dirasuki oleh iblis, bukan atas perintah Tuhan. Kau ini masa nggak mau jujur loh? Aku tanya balik, boleh nggak? Boleh nggak membumbun orang yang membumbun? Dalam medan perang boleh, tapi dalam keadaan damai nggak boleh. Kalau kita terancam, nggak ada jalan lainnya melawan lah, masa nggak boleh konyol. Nggak, bukan dalam perang bang. Misal ada pembumbun gini nih ya. Nah dijatuhi hukuman dibumbun. Nah itu benar atau enggak bang? Kejam atau enggak? Ya tergantung negara mana. Apakah memang hukumnya seperti itu? Menurut hukum gitu Islam bang, pandangan hukum Islam. Hukum Islam boleh, ada syaratnya. Syaratnya. Dengerin dulu, kalau hukum Islam itu ada syaratnya. Terakhir itu kecuali masih ada jalan keluarnya nih. Dia minta maaf kepada keluarga korban. Kalau keluarga korban memaafkan dia nggak jadi. Kalau misalnya nggak dimaafin, keluarga. Misal tidak dimaafin, keluarga memilih untuk membalas membunuh, itu kejam nggak keluarga? Iya, hukuman mati. Ya kejam nggak keluarga itu? Ya kan kesalahannya berlipat-lipat juga. Iya, nggak kejam kan bang? Itu nggak kejam karena itu memang hukum yang setimpal dengan. Nah, kalau begitu lu samakan Yesus juga kejam karena dihukum mati juga, kejam juga Yesus. Nah, kembali kena lagi kan kamu di sini, artinya menurut kamu Yesus dihukum mati itu karena dia juga adalah orang kejam gitu ya? Kan tadi aku udah bilang bang, itu dia
dia menggantikan Barabas, Bang. Apalagi sih? Yang pantas disalib itu kan sebenarnya Barabas, ya kan? Apa hubungannya Barabas sih? Yudas, orang Yudas yang berkhianat kok. Kamu masa kau muter-muter kayak gini aja susah loh. Udahlah, kau pakai akalmu dikit apa? Deh, Bang jadi Tejo, kau selalu mengambil analogi tapi nggak apple to apple gitu loh. Giliran gua balikin, kamu juga nggak make analogimu gitu. Orang yang pantas dihukum mati itu karena mempunyai kesalahan berat. Setelah dipertimbangkan berbagai keputusan, ya keputusannya seperti itu. gitu Makanya yang patut dihukum mati itu adalah orang fasik, orang bersalah, orang kejam. Terkutuk pula lagi, bukan Yesus, anak Maria. Bisa nggak sih lu hilangkan dalam benak kamu memuliakan anak Maria gitu loh? Kami Muslim loh. Bang Tejo, Anda memuliakan anak Maria enggak? Dia memuliakan tuh anak Maria. Tapi kenapa Anda dia tidak disalibkan, Bang? Kalau Anda memuliakan dia, kenapa Anda percaya dia mati terkutuk? Loh, itu sudah jalan. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Mending ada ngomongnya aja deh, ban dalam, ban luar aja, Bang, biar nyambung. Mana sih gua kalau nggak nyambung ah? Lah sudah jalan kok mau diubah-ubah ini loh. Emangnya bisa diputar kembali waktunya dari 2000 tahun yang lalu? Ya udah nggak apa-apa, gue ikutin dulu. Jadi Tuhannya Pak Tejo anaknya Bunda Maria ya? Iya, itu sesembahan itu. Terus sesembahannya Maria siapa? Sesembahan Maria ya jelasnya ya Tuhan sendiri. Siapa Tuhannya? Siapa namanya? Kalau zaman dulu di bahasa Ibrani itu YHWH. Bukan Yesus. Loh, tapi setelah dapat karunia seperti itu ya pasti mengarah ke Yesus karena dia percaya ke Yahweh dan jelas berarti percaya kepada Yesus. Enggak gini loh, kan Bunda Maria pernah punya anak bayi. Namanya Yesus gitu ya. Yesus itu waktu bayi sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan, Pak Tejo? Namanya saja Tritunggal. Biar dia bayi, biar saya nggak dia nanya itu, Pak Tejo. tetap dimuliakan. Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan? Ya sudah dong. Sudah. Oke, berarti Tuhannya Maria bayi itu. Ada. Berarti Tuhan, berarti Pak Tejo. Pak Tejo berarti Tuhannya Maria bayi itu ya? Iya dong. Jadi sambil merawat bayi, Bunda Maria juga menyembah bayi. Secara rohani iya, secara rohani. Secara jasmani dipelihara. Jadi anakku adalah Tuhanku gitu ya? Bisa jadi begitu, bisa. Yang bisa jadi ya. Mungkin itu karena zaman dahulu itu memang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau bayi itu ngompol, bagaimana mau disembah kalau ngompol? Kewajibannya ya harus seperti manusia ya dilayani, dibersihkan apa semua kewajiban seorang ibu kan sudah tahu. Dibersihin dulu baru disembah gitu ya. Nah, kalau masalah penyembahan itu tetap itu kan secara rohaninya tahu yang di dalam ini bukan manusia biasa ini. Iya maksud gue kan ini bayi lagi ngompol ya dibersihin dulu, habis itu dibersihin, dikasih popok yang bener, kasih harum-haruman, baru disembah. Kan gitu ya, kan nggak boleh disembah kalau ada mencret-mencretnya gitu. Itu mulai lahir sampai dewasa, abang mau tanya sama saya. Sedangkan di situ yang tertulis itu nggak detail hari-hari per jam per menit itu ditulis semua itu nggak begitu. Yang poin-poin pokoknya toh itu yang ditulis di dalam Alkitab. Nggak setiap detiknya, setiap menitnya terus diperhatikan seperti nonton film begitu, enggak Bang. Jadi makna Pak Tejo, Yesus itu waktu hidup di dunia ini kerjaannya apa sih? Loh. Coba baca sejarah Bang. Apa itu Bang? Nggak tahu. Aku pernah baca mulung katanya Bang Tejo, enggak ya? Enggak mulung. Enggak lah. Oh enggak.
Maksudnya mata pencahariannya kan dia butuh juga jajan, dia butuh juga makan gitu loh. Masa dia nebeng terus sama ibunya? Maksud gua itu Bang kok jangan kan barang-barang sepele seperti itu sudah tidak tercover itu sudah kalau masalah. ya kan nanya bang, masa dia nebeng sama ibunya terus? Itu wong saya sudah bilang ini manusia bukan manusia biasa, manusia suci bagian dari Allah. Kok Atau jangan-jangan dia punya Lu percaya nggak kata Luka Tambunan dia punya donatur? Siapa? Kata Luka Tambunan Yesus itu nggak perlu kerja, dia punya donatur. Bukan donatur bahasanya bang. Apa kalau itu? Kalau orang itu sudah percaya, kalau sudah melakukan di jalannya Tuhan, kehendak melakukan kehendak Bapa, itu urusan dunia itu sudah tidak tercover itu. Maksudnya gini loh bang, misalnya nih Yesus lagi jalan, terus lapar, itu dia belanja makanan atau dikasih dari tukang warung misalnya? Belanja dong. Bayar. Itu Bang Andi harus ingat loh, bapak tirinya Yesus itu Yusuf. Yusuf itu keturunan Daud, Bang. Warisan emasnya banyak, Bang. Emas batangannya banyak itu dia. Oh, banyak warisannya Yesus. Banyak, keturunan Daud. Oh, ngomong dong dari tadi. Kan ingat nih, kan ada dikatakan Yerusalem itu sangat jaya. Oh, berarti menurut kamu Yesus orang kaya gitu ya? Iya, bapak. Kenapa di Bible itu mau beli pedang jual jubah? Kalau banyak duit. Kenapa? Gimana? Kenapa? Dia mau beli pedang aja harus jual jubah. Emang ada gitu bang? Ada. Lu ada Bible nggak di situ? Iya, jubahnya kan mahal bang. Mahal jubahnya itu bang. Iya. Masih dulu ya, tunggu ya. Di Lukas 22:36. Coba baca. Ya. Saya bacain aja deh. Iya bang, iya bang. Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka. Tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawa. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan ia tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tuh, jual jubah baru beli pedang. Katanya orang kaya. Iya. Saya tuh kalau ngomong masa nggak berani ngomong kalau nggak ada data loh, bener. Saya beda sama kalau Kristen lain tuh soal ngomong gitu loh. Kalau saya ngomong pasti ada data di Bible. Itu saya tidak terjemahkan tertulis apa adanya. Untuk menjual jubahmu itu ikutlah aku itu bang. Itu dalam maksud dan tujuan itu bila mana orang mau mengikut Tuhan, dia itu harus rela menjual, melepaskan apa semua yang terikat di dunia ini. Kalau ke Pak Tejo jadi sembahannya Bunda Maria adalah bayi itu ya Pak ya? Itu sudah jelas itu bang. Sudah itu. Kalau lagi tidur Pak, kalau lagi tidur orang mau menyembah dibangunin dulu apa ditunggu bangun? Yo. Walaupun waktu kecil itu tidur, nama Yesus tidur itu Tuhannya itu tidak pernah tidur. Jadi harus bisa itu memilah-milah. Yesus kan Tuhan, dia pernah tidur, Pak. Iya, tapi kan Tuhannya kan enggak. Iya toh. Yesus ini Tuhan. Tuhan, tapi kan manusia juga. Berarti Yesus ini bukan Tuhan dong kalau dia manusia. Lo domongi piye lah jelas ya, nih. Sampean piye manusia? Gimana manusia Tuhan juga? Manusia itu manusia Tuhan. Oh, manusia Tuhan maksudnya apa? Tidak ada manusia di Tuhan. Nah ini seperti Yesus itu tidak ada yang mempunyai 2 gelar atau 3 gelar itu tidak ada. Biasanya yang manusia, nabi. Apanya yang Tuhan? Pak Tejo, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Pertama, satu, tidak pernah dia kedapatan. Itu sifatnya bukan saya tanya sifatnya. Dia kan ada jasmani, ada rohani. Tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Itu perbuatannya. Saya nggak nanya perbuatannya. Saya nanya orangnya. Yesus punya jasmani, punya rohani, betul?
Betul. Apakah badannya Yesus itu Tuhan? Gimana? Tuhan. Tak pikir sih. Mikir sih. Dia kan punya badan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah itu Tuhan? Secara rohaninya, secara jasmaninya dia tetap sesembahan dia. Jasmani tetap sesembahan. Karena manusia sesembahan itu. Yesus jadi semua yang ada dalam diri Yesus itu Tuhan. Bisa jadi iya, betul itu. Betul. Iya, karena semuanya ini kan sesembahan. Di dalam diri manusia ada kotoran nggak, Bang? Itu mengarah pertanyaan yang tidak tercover itu. Di dalam diri manusia ada kotoran loh, Pak, di usus itu tertinggal. Jadi apakah itu termasuk Tuhan semua? Sudah tidak masuk ini sudah. Lah. Masuk itu. Lah, kan katanya semua dalam diri Yesus Tuhan. Pertanyaanmu itu memang kadangkala kamu itu membela Yesus tapi seringkali gimana sih kok? Ini bertanya wajar. Menjerumuskan seperti enggak, tadi. Ini nanya wajar karena atas Pak Tejo, ini pertanyaan wajar atas statement Anda sendiri loh. Iya, tapi bukan mengarah ke pembelaan itu, mengarah. Saya nanya, Anda iyain aja sesuai supaya Anda nggak sulit, iyain aja karena berdasarkan statement awal. Bukan Tuhan itu, Bang. Karena gimana Mas? Badannya bukan Tuhan ya Mas? Badannya Tuhan. Kotorannya bukan, Bang. Apakah semua yang ada dalam diri Yesus itu Tuhan? Tidak semua, Bang, tidak semua. Yang bagian mananya yang bukan Tuhan, yang bagian mananya yang Tuhan? Kotorannya itu, kotorannya yang bukan. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala Yesus Tuhan nggak? Tuhan, ya betul. Isi perutnya Tuhan nggak? Kalau enggak, bukan, Bang. Seperutnya bukan. Oh, terus yang mananya yang Tuhan? Ya, keseluruhannya, Bang. Ya keseluruhannya isi perut juga Tuhan. Betapa repotnya menuhankan manusia itu kayak gini nih. Terus yang keluar dari misalnya Yesus, mohon maaf ya, Yesus kan juga BAB tuh. Nah, yang keluar dari diri Yesus itu sendiri. Yang keluar dari diri Yesus masa Tuhan nggak? Yang keluar dari dengar aja ngomong. Masa? Aduh, berisik banget lawannya. Yang keluar misalnya BAB nih, nah itu kan ada kotoran, itu Tuhan apa bukan? Ya bukan lah, Bang. Untuk bisa dikatakan Tuhan itu harus segambar dan serupa, gitu loh. Malah Bang Handi ini lebih Tuhan daripada kotoran Yesus, karena Bang Handi ini segambar dan serupa dengan Bapaknya Yesus. Oke, Masa ya, saya nggak mau ke situ, gini aja deh. Masa itu apa bedanya Yesus dengan Bapaknya? Ya beda, Bang. Kalau Yesus itu anaknya. Kalau Bapaknya? Ya bapaknya. Kalau Bapak itu ya lebih tinggi daripada anak kan. Dua-duanya Tuhan. Oh, yang Tuhan cuma Bapaknya. Kalau Yesus? Sesembahan. Nah, itu. Sesembahan itu Tuhan atau bukan? Bisa Tuhan, bisa enggak. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya Tuhan, Bang. Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus Tuhan, anaknya juga Tuhan. Bukan, kalau Yesus itu sesembahan. Yang masa sembah Bapak atau Yesus? Ya dua-duanya. Berarti sembahan ada dua. Iya, itu untuk nanti kalau Yesus itu datang kedua kali, dua. Sekarang ini aja dulu. Itu cuma satu, cuma Bapaknya. Sekarang Yesus. Yang mana yang Anda sembah? Ya Bapaknya Yesus. Oh, Yesus belum disembah sekarang? Belum, karena untuk menyembah Yesus itu ya harus ada fisik badannya. Jadi Anda safety dulu, Yesus nggak disembah, Bapaknya dulu. Nah iya gitu, Bang. Nah, kapan nanti Yesus disembah? Ya kan Bang Handi tahu perkiraan aku kan. Kapan? Ya menurut perkiraan aku 2030. Oh 2030 Yesus turun untuk disembah. Iya Bang, betul.
Pak Tejo waspada, 2030 Yesus mau datang loh. Hati bawa mobil tronton. Ya hati-hati itu Bang Handi. Iya kalau dia datang mana, kalau sama saya, kalau Bang Handi duluan mau jadi bertobat, Bang Handi jadi masuk Kristen nanti. 2030 loh mau datang itu Yesus itu. Intinya itu dia mengarahkan supaya kita itu cepat bertobat. Ya lo ini prediksi masa lo 2030. Itu 5 tahun lagi loh Bang Handi. Tuh, 5 tahun lagi loh. Harus. Jadi menurut Mas Saha yang disembah sekarang Bapak, Yesus enggak? Belum nanti. Belum. Pak Tejo setuju enggak sama Mas Saha? Bagaimana? Kasih tahu Mas Saha dulu, kasih tahu Pak Tejo, ajarin dia. Pak Tejo udah dengar lah tadi. Lu gedein dikit suaramu kenapa Mas Saha? Iya kan udah dengar tadi Pak Tejo ya, Pak Bang. Intinya itu begini loh. Kalau yang namanya kekristenan itu sudah paham mana yang disembah. Tidak mungkin orang mau masuk agama Kristen terus tidak tahu yang disembah. Karena Yesus itu juga disembah karena dia tahu kalau Yesus itu pernah hadir di dunia. Oh, Masa Tejo sembahannya dua, Yesus dan Bapa. Masa tapi itu sudah tahu maksudnya dua itu. Yesus itu di dalam Bapa, Bapa juga di dalam Yesus. Enggak mungkin, Yesus punya fisik laki-laki, Bapak enggak. Enggak mungkin. Itu kamu manusia biasa, mulanya enggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang enggak. Sekarang mungkin. menurut Pak Tejo, Yesus di surga ini masih berbentuk manusia atau tidak? Sekarang itu Yesus itu sudah ada di pangkuan Bapa, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi orang yang. Saya nggak nanya lagi ngapain. Saya nanya Yesus di surga itu masih bentuk manusia apa enggak? Loh, Yesus sekarang duduk di surga itu. Saya nggak tanya lagi ngapain duduk apa ya, berwujud sebagai Yesus Kristus manusia yang dulu pernah ada di dunia toh. Oke, artinya Tuhan Anda itu anaknya Maria, sekarang masih laki-laki gitu ya. Bener nggak? Iya yang jelas Yesus itu tidak berubah selama-lamanya yang dulu. Jadi Tuhan Anda itu ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk roh. Betul? Betul, mengerti begitu loh, Beh. Masa udah diakui Tuhannya ada dua sembahannya. Anaknya Maria itu satu. Kok bisa satu, Pak? Karena berbentuk dengan tidak berbentuk itu di dalam suatu wadah. Masa terangin dulu masa. Kok satu? Lah berbentuk dengan yang tidak berbentuk itu loh satu ya, berarti wadah. dua, satu berbentuk, satu tidak, berarti dua. Os, gimana sih Pak? Os, udah siap cuci piringnya Os. Masa jelasin dulu dia masa. Ya. Jelasin dulu itu loh, bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Iya. Itu Bang Lintas, kenapa Bang Lintas Sumatera? Aduh. Jumanya mana? Kok nggak nampak dari tadi suaranya? Kita kan udah sih sama Juma. Ini ada Bang Handi loh. Emang kayaknya Bang Handi gak level. Udah malas sama dia, bahasa Indonesianya nggak nyambung masa. Gurundanya aja langsung. Kalau yang kamu disiplin ilmunya apa melawan Banyuma? Makanya dijelasin tadi juga dia nggak paham. Kamu disiplin ilmunya apa melawan Saya Banyuma? tanya Bang Andi, saya tanya. Kamu disiplin ilmunya apa jawab dulu? Kamu disiplin ilmunya apa dulu yang kau kuasai? Menurut kamu di Al-Quran? Saya tanya dulu disiplin ilmu kamu apa? Mau lawan Banyuma? Nah, tuh saya bertanya di mute, saya mau apa di mute. Gimana saya ngomong? Saya tanya baik-baik sekali lagi ya, kamu disiplin ilmunya apa? Jawab saya apa? Saya kan bertanya, saya masuk ke room ini untuk bertanya, bukan menjawab, bertanya. Udah. Tanya baik-baik. Sombong kali gitu loh lawan Banyuma.
Gua tanya disiplin ilmu lu apa dulu, menguasai apa? Kalau Banyuma sarjana, nah, menguasai Al-Quran, hadis, Bible gitu loh. Saya tanya baik-baik loh, disiplin ilmu kamu apa? Sok-sokan gitu loh. Itu doang nanya. Nah, setelah kita tahu, oh kamu dalam ahlinya di sini, ya kita berusaha di situ supaya serobit kayak Pak Tejo. Dia ngakui dirinya bukan pendeta, dia jemaat biasa, kerjaan sehari-hari driver tronton. Ya kita berusaha setel di situ. Kalau dibawa ke original test kan nggak bisa, dibawa proses pewahyuan yang nggak bisa. Itu katanya Bang Andi menguasai Alkitab dia. Ya udah naik kalau menguasai Bible. Saya naikin, dia menguasai Bible katanya. Coba dilihat dulu ya. Oke, coba katanya. Oke. Apa yang menguasai Bible ya? Gitu loh. Ya. Oke. Terus? Bible itu artinya apa, Bang? Tidak ada saya Bible, saya Alkitab, yang saya tahu Alkitab. Arti Alkitab apa? Kitab suci. Bukan, salah. Arti Alkitab pendapat apa? Saya kan, kok salah-salah? Aneh. Pendapat orang di luar salah-salah. Arti Alkitab apa? Gimana sih lo? Ya udah, turun nih Mas Pandi, males gue nggak ngerti nggak bener. Gue mending ngobrol sama Pak Tejo loh, bener. Nggak berilmu gitu loh. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya. Artinya apa? Satu ketetapan dari Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu arti Alkitab. Aduh, itu kalau di KBBI beda loh Bang. Alkitab itu kitab suci orang Kristen. Alkitab itu dari bahasa Al-Quran, masa? Di KBBI apa definisinya? Apa coba? Alkitab itu bahasa Al-Quran, nggak ada itu. Iya, definisi di KBBI kan kitab suci orang Kristen. Gimana Bang? Kamu aja itu yang nambahin kitab suci orang Kristen. Emang kitabmu suci? Kakak ada. Kalau Bible-mu itu kitab suci, nggak bisa. Lukas 1 itu hasil penelitian kok. Bagaimana mungkin suci kalau berdasarkan ikut campur tangan manusia di kanon-kanon lah. Gitu loh, nggak ada. Kitab suci itu berasal dari yang maha suci, masa? Bukan dari hasil penyelidikan manusia. Ada-ada aja. Kan itu lebih tua. Bagaimana mungkin ada kitab suci Paulus untuk Galatia, untuk Roma, untuk Efesus? Gimana kitab suci kayak gitu? Ya kan yang percaya Quran itu dari Tuhan kan cuman Bang umat Islam. Ya kan yang nulis Quran juga bukan manusia juga yang nulis kan? Ya nulis Al-Quran manusia lah. Iya, bukan Allah langsung kan? Iya enggak lah. Al-Quran itu datang bukan tulisan, hafalan. Ya untuk memudahkan orang belajar ya ditulis. Lu pikir orang Muslim sholat pakai buku, pakai Al-Quran dibaca gitu? Enggak, hafalan semua. Emang bisa Bang dihafal satu buku gitu? Ya banyak yang menghafal. Kalau saya belum menghafal semua, tapi tertentu saya hafal. Anak kecil lah bisa menghafal 30 juz. Bang, aku beli Whiskas aja ke Indomaret udah dicatat, lupa Bang Whiskas basah. Kalau Bible itu susah dihafal, enggak ada. Saya belum pernah mendengarkan Kristen bisa menghafal Bible original text loh. Aku juga nggak ada. Nggak ada. Kenapa ya masa? Bang itu panggil Hafiz Quran Bang. Aku pengen tahu benar. Iya, masuk pesantren aja. Pesantren. Masuk pesantren aja masa. Ini ada Bang Yolkam ini Kristen atau Muslim Bang Yolkam? Monitor. Bang Yolkam. Aku rehat dulu 10-15 menit ya untuk 4 rakaat nih, aku belum. Siap Bang Andi, siap. Kang Dito mana Kang Dito? Udah bangun kau Kang Dito?